Di sebuah sekolah yang kumuh, Park Hyun-soo dipukuli setiap hari. Park Hyun-soo berada di peringkat gamma, yaitu level terendah di sekolah tersebut. Saat para perundung memukulinya, para guru hanya berjalan melewati perkelahian itu dan berpura-pura tidak melihat apapun. Tanpa uang, tanpa keluarga, dan tidak ada seorang pun yang percaya padanya. Park Hyun-soo mencoba melaporkannya secara online dengan menghubungi polisi, tetapi tidak ada yang pernah berhasil. Dalam keputusasaan yang mendalam, Park Hyun-soo membawa mayones ke sekolah untuk melakukan ritual internet viral yang melibatkan mayones, air mata, dan darah. Itu adalah harapan terakhir Park Hyun-soo untuk mengakhiri mimpi buruk ini. Saat Park Hyun-soo menerima tendangan di kepala, darahnya terbang di udara dan mendarat tepat di lingkaran ritual. Lingkaran itu bersinar, dan sang pahlawan muncul, lalu mencium wajah Ginta di depan semua orang. Semua orang hanya berdiri membeku menyaksikan kejadian itu. Saat sang pahlawan membuka matanya, dia panik dan berpikir, apa yang sebenarnya terjadi? Park Hyun-soo bertanya-tanya apakah kekuatan sang pahlawan adalah mencium. Ginta memukul wajah sang pahlawan. Namun, saat Ginta mencoba melayangkan pukulan lain, sang pahlawan menangkapnya, dan meremas lengannya begitu keras hingga si perundung itu mencoba melompat menjauh. Tetapi sang pahlawan menangkap kakinya dan membanting wajahnya ke tanah, membuat Ginta pingsan seketika. Perundung yang lain datang menyerang untuk membalas dendam, tetapi sang pahlawan mulai menghajar semua orang di sekitarnya. Setelah kekacauan mereda, sang pahlawan menjelaskan bahwa dia seharusnya berada di dunianya sedang mencium istrinya, namun tiba-tiba terpindah ke dunia ini karena Park Hyun-soo. Sang pahlawan menepati janjinya kepada Park Hyun-soo. Dia mengambil pedangnya yang berumuran kotoran itu, lalu melemparkannya tepat ke wajah si perundung. Anak itu jatuh pingsan karena sesak napas oleh baunya. Salah satu dari mereka mencoba menyerang saat dia lengah, tetapi tepat saat serangan akan mendarat, sang pahlawan menangkisnya menggunakan insting murni. Dia sudah berbalik dan memukulkan pedang kotor itu ke wajah perundung itu juga. Park Hyun-soo akhirnya mendapatkan pembalasan atas semua yang telah mereka lakukan selama bertahun-tahun. Setelah menghabisi orang-orang di kamar mandi dengan pedang suci yang baunya tidak tahan bagi siapapun, Park Hyun-soo menjelaskan bahwa orang-orang itu hanyalah peringkat beta, dan masih ada beberapa orang dengan peringkat yang lebih tinggi. Sang pahlawan menancapkan pedangnya ke tanah dan mulai berteriak sekuat tenaga, memaki semua perundung. Hal itu membuat setiap siswa keluar dari kelas mereka, karena ingin menghancurkan sang pahlawan. Park Hyun-soo mulai panik dan berpikir bahwa dia akan segera mati. Namun, sang pahlawan tetap tenang dan mengatakan bahwa dia akan menyelesaikan ini dengan cepat. Menurutnya, cara terbaik untuk menghadapi setiap berandalan di sekolah ini adalah dengan mengumpulkan mereka semua di satu tempat. Begitu saja, kedua pahlawan kita mendapati diri mereka diserang dari dua arah. Pada saat itu, Park Hyun-soo mulai menangis karena mengira mereka akan menemui ajal. Namun demikian, sang pahlawan tetap tenang. Sang pahlawan menjelaskan bahwa dia memiliki dua motif untuk menumbangkan para perundung. Yang pertama adalah karena ada seseorang yang penting yang harus dia temui kembali. Dan yang kedua adalah setelah menyaksikan betapa hinanya para perundung itu, dia merasa tidak layak menyandang gelarnya jika tidak bertindak. Dengan itu, sang pahlawan memutuskan untuk melepaskan teknik pedang kelas pahlawan pertamanya. Serangan kuat yang dikenal sebagai teknik mencabut pedang, dilepaskan ke arah para perundung, dan kekuatannya begitu besar sehingga dengan cepat melumpuhkan mereka. Park Hyun-soo mengatakan bahwa teknik pedang yang kuat ini pada dasarnya adalah seperti pembuangan limbah. Dan seketika itu juga, mata dan mulut para perundung dipenuhi dengan kotoran. Hal ini sangat memicu amarah para berandalan yang menyebut sang pahlawan sebagai pengecut, lalu mereka memutuskan untuk menyerangnya dari belakang. Pada saat itu, sang pahlawan memutuskan untuk menggunakan sekutunya sebagai pijakan. Dia merasa agak ironis disebut pengecut oleh para berandalan. Lagi pula, merekalah yang mengeroyoknya. Meski begitu, mereka sepenuhnya berada di bawah kendalinya. Sang pahlawan hanya butuh satu pukulan untuk membereskan para siswa sekolah menengah yang bertingkah itu. Melihat betapa kuatnya dia, para perundung memutuskan untuk mengeroyok sang pahlawan. Oleh karena itu, dia menggenggam senjata perkasa itu dengan kuat dan melepaskan badai serangan kepada banyak musuhnya. Dalam sekejap mata, para perundung terpental ke kiri dan ke kanan. Namun barulah saat itu terjadi. Seorang pria berotot seperti gorila berhasil menangkap sang pahlawan dari belakang. Hal ini sangat menyenangkan sisa para berandalan lainnya. Lim Sung-dong, seorang pegulat profesional yang merupakan peringkat beta nomor 1 di sekolah, telah memegangi sang pahlawan dengan cengkeramannya yang mematikan. Siswa itu merasa kesal karena sang pahlawan telah menyerangnya dengan kotoran dan memutuskan untuk membalasnya dengan bantingan German suplex. Namun, ada sesuatu yang terasa sangat salah. Entah mengapa, sang pahlawan tidak bergerak sama sekali. Ini adalah pertama kalinya seseorang berhasil menahan bantingan maut si pria besar itu. Lim Sung-dong tidak bisa menahan diri untuk merasa seolah-olah dia sedang mencoba mengangkat gunung yang sangat berat. Pada saat itu, sang pahlawan menunjukkan betapa mengecewakannya siswa tersebut bagi orang tuanya. Sambil melepaskan tangan lawan, dia menjelaskan bahwa jika dia pernah memiliki anak yang menjadi perundung, dia akan segera mencabut nyawanya sendiri. Sambil mencengkeram kerah baju si berandalan, dia berbicara. Dan seketika itu juga, setelah dibanting ke tanah, si pria besar itu jatuh pingsan. Melihat peringkat beta nomor 1 dikalahkan dengan begitu mudah dalam satu serangan,
menanamkan rasa takut pada siswa-siswa lainnya. Pada akhirnya, mereka semua nyalinya menciut dan memutuskan untuk lari menyelamatkan diri. Beberapa saat kemudian, di pintu masuk sekolah, para perundung bertanya kepada semua siswa yang keluar, apakah mereka melihat seseorang dengan kostum pahlawan akhir-akhir ini. Park Hyun-soo sudah memprediksi bahwa para perundung akan mengerumuni pintu masuk sekolah. Dengan kata lain, hanya masalah waktu sebelum seseorang menemukan mereka. Pada saat itu, sang pahlawan memutuskan untuk mengenakan pakaian yang diberikan oleh siswa itu. Awalnya, dia mengira itu adalah semacam seragam tempur. Ternyata itu hanyalah baju olahraga. Park Hyun-soo menjelaskan kepada sang pahlawan bahwa zirap perannya terlalu menarik perhatian dan masalah. Sang pahlawan kemudian menunjukkan bahwa para perundung tampaknya lebih fokus mencari Park Hyun-soo daripada dirinya, membuat anak itu menyalahkannya atas semua kekacauan ini. Hal ini membuat sang pahlawan menjelaskan bahwa dia hanya bertindak atas permintaan Park Hyun-soo, dan Park Hyun-soo tidak menyangka akan kecerobohannya. Dan yang mengejutkan sang pahlawan, dijelaskan kepadanya bahwa jika dia terus bertindak sembrono, dia akan berhadapan dengan lawan yang lebih kuat. Hal ini membuatnya menyadari bahwa ada semacam siswa kuat seperti Raja Iblis di sekolah ini. Park Hyun-soo menjelaskan bahwa dunia ini adalah tempat di mana semua orang diperlakukan sama, dengan SMA Sungsung Selatan sebagai pengecualian. Sang pahlawan kemudian meminta untuk melihat para siswa di depan. Park Hyun-soo memutuskan untuk menjelaskan sistem peringkat sekolah. Di tempat ini, ada 3 peringkat siswa. Yang pertama adalah peringkat gamma, yang mewakili siswa yang dirundung. Perundung, di sisi lain, dilabeli sebagai peringkat beta, dengan pegulat pro yang dikalahkan sang pahlawan kemarin sebagai nomor 1 mereka. Namun malangnya, teman barunya yang berpikiran sederhana itu hanya mengerti bahwa dia perlu mencari semua musuh dan mengalahkan mereka semua. Park Hyun-soo kemudian memutuskan untuk bertanya tentang pompa sedot WC di tangannya. Maka, sang pahlawan memperkenalkan pedang suci Grendel miliknya yang terpercaya kepada teman barunya, sambil menjelaskan keraguannya tentang bilahnya yang seharusnya bisa memenggal musuh dengan mudah. Park Hyun-soo panik dan bersikeras bahwa membunuh itu dilarang. Park Hyun-soo menjelaskan bahwa mereka perlu membelikan sang pahlawan pompa sedot WC baru, namun dia mengklaim bahwa pedang suci tidak bisa dibeli atau dijual begitu saja. Jadi, saat keduanya mulai memikirkan cara untuk melewati musuh secara diam-diam, mereka tiba-tiba didatangi oleh seseorang. Ini tidak lain adalah siswa gemuk dari sebelumnya, yang mengklaim bahwa dia bisa membuka gerbang dimensi. Sang pahlawan yang bingung bertanya kepadanya, apakah dia benar-benar memiliki kekuatan seperti itu. Siswa ketiga itu menjelaskan bahwa dia tidak tahu tentang hal-hal seperti itu, tetapi dia tahu jalan rahasia untuk melarikan diri dari sekolah. Dengan kata lain, dia meminta para pahlawan kita untuk mengikutinya. Begitu sampai di sana, dia menunjukkan lokasi lorong rahasia tersebut. Si anak gemuk kemudian mendesak mereka untuk terus mengikutinya. Park Hyun-soo mengambil kesempatan itu untuk berterima kasih kepada sang pahlawan, karena telah mencoba membantunya. Sang pahlawan mengklaim bahwa dia hanya melakukan tugasnya. Si anak gemuk mulai menangis saat dia berterima kasih sekali lagi sebelum meminta maaf atas pengkhianatannya. Sekarang dia sedang dipuji. Peringkat nomor 1 dari beta menegaskan bahwa dia tidak perlu minta maaf. Dia menjelaskan bahwa sebagai imbalan atas bantuan besar ini, dia dan para perundung lainnya setuju untuk berhenti mengganggu anak itu dan sisa peringkat gamma lainnya selama sebulan penuh. Lim Sung-dong merasa sangat senang karena bisa bertemu lagi dengan sang pahlawan. Kali ini dia membawa bantuan bersenjata dan sangat ingin melepaskan mereka. Melihat hal ini, sang pahlawan meminta temannya untuk berdiri di belakang. Rencananya adalah melawan para berandalan tersebut untuk menciptakan rute pelarian bagi Park Hyun-soo. Namun, saat dia bersiap untuk pertarungan yang akan datang, sesosok raksasa tiba-tiba menangkapnya dari belakang. Lim Hyong, peringkat nomor 5 dari Alpha, menuntut untuk mengetahui apakah sang pahlawan benar-benar orang yang telah melukai adik laki-lakinya. Lim Hyong, yang sangat marah karena Sung-dong terluka, menyuruh sang pahlawan bersiap karena dia akan membalas dendam. Pada saat itu, Park Hyun-soo menonton dengan ngeri saat sang pahlawan dibanting dengan keras ke tanah. Sekarang setelah urusan ini selesai, sang pahlawan akhirnya tidak lagi menghalangi jalan para perundung. Si Alpha kemudian berbalik ke arah kaki tangan sang pahlawan. Park Hyun-soo dipanggil karena berani mengacaukan pertemuan peringkat. Lim Hyong menyuruh si kutu buku kurus itu bersiap menghadapi nasib yang sama dengan sang pahlawan. Baru saat itulah seseorang memutuskan untuk campur tangan. Entah karena alasan apa, si kutu buku gemuk yang patuh tadi mulai bertingkah. Dia mengingatkan si Alpha tentang kesepakatan mereka, bahwa dia tidak akan dirundung selama sebulan jika dia membawa orang-orang yang telah menyakiti saudaranya. Lim Hyong merasa cukup terkejut dicap sebagai perundung. Maka, dia mendesak peringkat gamma untuk maju. Para siswa yang ketakutan tidak punya pilihan selain patuh karena pada akhirnya, mereka tidak berdaya seperti domba di hadapan serigala yang kuat. Si Alpha tampak sangat mengintimidasi dan menampar salah satu siswa di wajahnya. Si penguasa menuntut jawaban sambil bertanya kepada para siswa, apakah dia pernah merundung mereka. Di depan kehadiran yang begitu mengintimidasi dan mengerikan, peringkat gamma tidak punya pilihan selain tunduk. Pada akhirnya, dia terpaksa mengklaim bahwa ini bukan perundungan, melainkan semacam pemanasan yang menyenangkan. Sekarang saatnya menanyai peringkat gamma nomor 2. Park Hyun-soo memperhatikan dengan bingung saat ditanya pertanyaan yang sama,
Siswa kedua memberikan jawaban yang sama. Dia tidak percaya dengan apa yang dia saksikan karena ini adalah bentuk pelecehan yang paling murni. Sekarang tibalah saatnya untuk menanyai siswa ketiga. Tetapi saat mengajukan pertanyaan, mereka semua terkejut oleh sang pahlawan yang berdiri tegak. Dalam sekejap, si raksasa itu mendapati dirinya menahan badai hantaman pompa sedot WC. Ini membuatnya cukup marah. Jadi dia mencengkeram jaket sang pahlawan sebelum memegang tangannya dengan kuat. Melihat betapa satu bantingan tampaknya tidak efektif, si pengganggu memutuskan untuk mengulang gerakan yang sama berulang kali. Tapi itu tidak terlalu mengesankan. Meskipun kuat, dia tidak mampu membalikan lawannya yang ringan itu. Setelah menyadari alasannya, si Alpha terkejut karena dia dilawan hanya dengan pompa sedot WC sederhana. Beberapa saat sebelumnya, Park Hyun-soo mencoba mengajari sang pahlawan tentang konsep kompresi dan ekspansi. Park Hyun-soo menjelaskan kepada sang pahlawan bahwa dia setidaknya harus mempelajari sifat dasar dari pompa sedot sucinya. Siswa SMA itu dengan tegas menentangnya. Melihat ini, sang pahlawan memutuskan untuk memberikan demonstrasi langsung dengan meminta bantuan untuk menempelkan pompa sedot WC ke tanah. Untuk mendemonstrasikan konsep tersebut, Park Hyun-soo mencoba menarik pompa sedot WC itu keluar. Namun sang pahlawan memperingatkannya bahwa hanya dia yang bisa menggunakan pedang suci tersebut. Meskipun dia lemah, Park Hyun-soo yakin dia akan mampu menarik pompa sedot WC sederhana itu, dan dia menjadi semakin yakin bahwa dia sedang berurusan dengan pedang suci yang asli. Kembali ke masa sekarang, Park Hyun-soo menegaskan kepada sang pahlawan untuk menggunakan konsep kompresi dan ekspansi dari pombanya. Dan saat dijelaskan bahwa ini akan menjadi senjatanya melawan para perundung, dia menariknya dari tanah. Yang menunjukkan semua orang, sang pahlawan kemudian menempelkan senjata perkasa itu ke kepala lawannya. Si Alpha merasa sangat bingung. Dia menganggap serangan balik dari sang pahlawan itu konyol, karena hanya memberinya topi aneh ini. Namun saat mencoba menariknya, si perundung menemui kesulitan teknis. Entah kenapa, pompa sedot WC itu menempel kuat di kepalanya. Si perundung terkejut, karena dia tidak mampu membebaskan dirinya dari pompa sedot WC sederhana. Dan dia bahkan mulai mempertanyakan sifat asli benda tersebut. Melihat hal ini, salah satu peringkat gamma tidak bisa menahan tawa. Dia langsung menunjukkan betapa kotornya benda itu. Mereka kemudian mulai mengejeknya, karena dia tidak mampu membebaskan dirinya. Setelah mendengar ini, para siswa dengan nada mengejek mengklaim bahwa membersihkan toilet pastilah tugas yang paling berat, dan dia memutuskan untuk melepaskannya dengan paksa. Namun meskipun telah berusaha keras, dia tidak mampu melepaskannya. Pada saat itu, sang pahlawan memutuskan untuk bergerak dan memukul wajah lawannya. Pukulan itu begitu kuat sehingga si Alpha yang berotot pun terpental beberapa langkah ke belakang. Lim Hyong kemudian mencoba memukul sang pahlawan yang sedang menghindar sambil menuduhnya menggunakan lem. Dan saat dia mengklaim bahwa ini adalah satu-satunya penjelasan yang logis, dia tiba-tiba dipukul di bagian perut. Pada saat inilah si Alpha yang kuat telah menerima kerusakan besar. Melihat hal ini, peringkat beta merasa ngeri dan menyerbu ke depan untuk membantu Lim Hyong. Melihat hal ini, sang pahlawan menggenggam pedang sucinya dengan kuat. Sebelum dia menyadari apa yang terjadi, si perundung mendapati dirinya terayun di udara. Dan begitu saja, si Alpha dilemparkan ke arah bawahannya. Lim Hyong tidak tahan lagi. Dan seketika itu juga, peringkat nomor 5 dari Alpha itu pun pingsan. Saat adiknya berusaha keras untuk membangunkannya, Lim Hyong mencoba mengingat bagaimana dia berakhir dalam situasi ini. Baru setelah itu dia ingat bahwa dia memulai semua ini demi adik laki-lakinya. Namun tepat saat sudut pandang akan masuk ke dalam kilas balik, seseorang merusak panel demi menghemat waktu tayang. Sang pahlawan meminta Park Hyun-soo untuk mengamati mata musuh dengan cermat. Dia menjelaskan bahwa ini adalah tatapan yang sama dengan para iblis yang ingin menceritakan kisah masa lalu mereka setelah dikalahkan. Dengan kata lain, sang pahlawan memutuskan untuk mendaratkan pukulan terakhir dan mengklaim bahwa orang-orang ini hanyalah berandalan biasa. Dengan itu, tibalah saatnya untuk berurusan dengan sang adik. Namun yang mengejutkan pahlawan kita, orang ini sedang menelepon. Terlepas dari situasinya, panggilan telepon itu tampaknya telah melegakan Lim Sung-dong. Faktanya, dia senang karena bala bantuan sedang dalam perjalanan. Dengan itu, semua orang diperintahkan untuk membungkuk. 4 peringkat Alpha lainnya akhirnya memasuki lokasi. Beberapa siswa mulai menyalakan rokok mereka. Namun, hal ini sangat mengganggu seseorang. Semangat juang peringkat beta segera turun setelah melihat bahwa orang yang terganggu itu adalah seorang Alpha. Ini tidak lain adalah Beta Bujua, peringkat nomor 4 dari Alpha. Melihat hal ini, siswa tersebut segera meminta maaf. Salah satu temannya langsung menunjukkan betapa kesalnya dia hari ini. Nomor 4 menjelaskan bahwa dia punya alasan untuk marah, karena seseorang telah mencampuri urusan mereka tepat saat bisnis mulai berkembang pesat. Namun ketika mereka tiba di tempat kejadian, mereka benar-benar terkejut. Semua orang sudah dikalahkan 5 menit yang lalu. Lim Sung-dong tidak bisa menahan dirinya lagi. Faktanya, dia tidak yakin sang pahlawan bisa menangani pertarungan 1 lawan 1 dengan Alpha nomor 1 di sekolah. Melihat hal ini, dia menyadari hanya satu hal yang tersisa untuk dilakukan. Seperti yang telah dia duga, sang pahlawan gagal mengenali bahaya dan mengklaim dia bisa dengan mudah mengalahkan sisa perundung. Jadi, Park Hyun-soo mengarahkan pahlawannya ke arah sisa peringkat gamma yang tidak berdaya. Hal itu sangat mustahil.
Park Hyun-soo menjelaskan bahwa jika mereka fokus melawan musuh, tidak akan ada yang tersisa untuk melindungi mereka. Pada saat itu, sang pahlawan diingatkan bahwa tugasnya bukan untuk membunuh, tetapi untuk melindungi. Pedang Suci setuju dengan siswa SMA itu. Ia segera menunjukkan kepada penggunanya bahwa mereka telah belajar langsung dari perburuan iblis, bahwa mempelajari musuh adalah suatu keharusan jika mereka ingin menghancurkannya. Jadi, hal terbaik yang harus dilakukan adalah mencoba melarikan diri dari tempat ini. Maka, setelah banyak upaya, Park Hyun-soo mampu meyakinkan sang pahlawan. Ketika ditanya apakah dia tahu jalan untuk melarikan diri, si penghuni bumi hanya menyatakan bahwa mereka harus melewati lubang untuk saat ini. Baru setelah itu, mereka menyadari ada sepasukan kecil yang menghalangi jalan mereka. Para perundung ingin menahan mereka sampai peringkat Alpha tiba. Ini agak mengganggu, karena tidak ada waktu lagi untuk kembali ke gerbang utama. Melihat hal ini, sang pahlawan memutuskan untuk membuka jalan. Tujuannya adalah membiarkan temannya dan sisa peringkat Gamma melarikan diri. Dan begitu saja, sang pahlawan dan pompa sedot WC-nya menyerbu sendirian ke arah seluruh pasukan berandalan bersenjata itu. Kembali ke masa sekarang, peringkat Alpha yang baru saja tiba terkejut melihat musuh telah menumbangkan pasukan mereka dengan cepat sebelum melarikan diri. Si gamer merasa ini aneh, karena kakeknya tidak menyebutkan tentang siswa pindahan, dan tidak ada sekolah terdekat yang berani bertingkah di wilayah mereka. Jadi, menurut Su Songman, pengawas transportasi dan Alpha nomor 3, hanya satu penjelasan yang tersisa. Oleh karena itu, dia mulai menuduh Lee Kim Won-hyun, nomor 2 dan kepala logistik. Lee Kim Won-hyun bersikeras bahwa dia tidak melakukannya. Dan dia menjelaskan bahwa jika Songman ingin melampiaskan amarahnya pada seseorang, dia harus memulainya dari si gamer, yang memancarkan aura membunuh. Songman tidak mundur dan mulai melawan balik. Saat dua kekuatan besar itu menunjukkan aura membunuh mereka, semua siswa merasa ngeri. Namun satu orang tetap tidak terpengaruh. Si pirang mendesak mereka untuk berhenti. Dia menjelaskan bahwa ini bukan waktunya untuk pertikaian internal, karena mereka sudah kekurangan staf. Saat dia meminta laporan mengenai pelakunya, si pirang diberitahu bahwa penyusup itu bersama seseorang dari peringkat Gamma. Dan setelah mengetahui bahwa mereka menyebutnya sebagai pahlawan, kemarahan tiba-tiba berkobar di mata pemuda itu. Sementara itu, sang pahlawan yang dimaksud tampak bingung. Dia merasa terpesona oleh kereta tanpa kuda yang disebut mobil oleh temannya. Dan saat keduanya mulai bertengkar satu sama lain, dengan pemegang pompa sedot WC muda yang ingin mengendarai salah satunya, seseorang melaporkan kepada bosnya bahwa dia telah menemukan pengacau aneh dari Sungsong, yang tampaknya adalah orang yang mereka cari. Malam harinya, anak itu bertanya kepada sang pahlawan apakah ada iblis yang kuat di dunianya. Pemuda itu mengonfirmasinya, mengatakan ada Raja Iblis dan 5 bintang elemen, yang terdengar agak akrab bagi anak itu. Sebelum dipanggil ke dunia ini, sang pahlawan telah mengalahkan Raja Iblis dan bawahannya. Park Hyun-soo dan sang pahlawan mendapati diri mereka menghadapi sekelompok besar geng motor. Pemimpin mereka menuntut untuk mengetahui apakah sang pahlawan adalah orang yang telah mengalahkan peringkat beta dan menjatuhkan Park Hyun-soo. Pengawas tenaga kerja itu sekarang berhadapan langsung dengan sang pahlawan. Ketika ditanya tentang dia, Park Hyun-soo memberitahu temannya bahwa ini adalah nomor 4 dari Alpha. Nomor 1 telah melarang keras mereka untuk bertindak lebih dulu. Namun pengawas tenaga kerja itu memutuskan untuk tidak patuh. Faktanya, dia ingin melawan sang pahlawan di sini dan sekarang. Tiba-tiba, pertarungan mereka terganggu oleh protagonis utama dari setiap isekai. Pengendara motor itu bahkan tidak bisa bereaksi. Dia tiba-tiba ditabrak oleh truk raksasa. Hal ini membuat bawahannya merasa ngeri. Nomor 4 sekarang dalam kesakitan yang luar biasa. Saat pelakunya mengungkapkan dirinya, para berandalan yang kesal menuntut agar dia menghadapi mereka seperti pria sejati. Tetapi barulah saat itu mereka menyadari dengan siapa mereka berbicara. Karena ini tidak lain adalah Alpha nomor 1. Sang pahlawan yang telah menyelamatkan temannya tepat pada waktunya bergegas untuk memeriksanya, hanya untuk menemukan anak itu ketakutan. Park Hyun-soo terkejut oleh kehadiran yang tidak terduga dan mengerikan ini, yang segera mengalihkan perhatiannya ke arah sang pahlawan. Nomor 1 terkejut bahwa pemuda itu masih bertingkah seperti ini di dunia ini juga, dan dia mengklaim aksi pahlawan itu memuakkan. Saat Alpha nomor 1 itu menunjukkan matanya, dia mengaku sebagai pahlawan juga. Dengan itu, si pirang bertanya kepada si rambut merah, apakah dia akhirnya mengingatnya. Saat mencari mayones yang sehat dan lezat, seseorang harus mencoba mencari yang dibuat dengan bahan nutrisi terbaik. Mayones Hibit sekarang tersedia secara online. Pengemudi itu merasa penasaran dengan banyaknya iklan mayones yang dia lihat setiap hari. Dia bilang cukup mengejutkan melihat seseorang mendominasi industri makanan dengan satu jenis bumbu saja. Namun tepat saat pengemudi yang lewat itu ingin menyelesaikan pekerjaannya agar dia bisa bersantai, dia menyadari sesuatu yang menarik di luar. Pada saat itu, sang pahlawan menyadari sesuatu. Sekarang, dengan si pirang di depannya, dia segera meminta maaf, mengklaim bahwa dia tidak tahu apa-apa tentang dunia ini. Sang pahlawan tidak tahu bahwa ada orang lain di dunia ini yang menggunakan gelar pahlawan. Ketika tiba-tiba lawannya mencoba menyerangnya secara mendadak. Meski begitu, sang pahlawan menangkis pukulan itu dan meminta maaf karena tidak mengingat si pirang. Namun dia menuntut penjelasan.
Pahlawan nomor satu itu menegaskan bahwa dia tidak peduli apakah si rambut merah mengingatnya atau tidak, saat dia membebaskan tinjunya dan melancarkan tendangan. Ini mengejutkan pahlawan kita, karena ini adalah pertama kalinya seseorang benar-benar bisa melukainya. Alpha nomor satu itu bertekad untuk membunuhnya di sini dan sekarang. Melihat hal ini, sang pahlawan mundur beberapa langkah. Dia kemudian bertanya kepada temannya tentang individu pirang yang kuat ini. Park Hyun-soo memperkenalkannya sebagai Choi Jin-sung, Alpha peringkat 1 dan kepala para berandalan di sekolah mereka. Jin-sung mendesak anak buahnya untuk mencegah gangguan apapun, dan dengan demikian para berandalan bergerak cepat. Mereka sudah mengambil posisi masing-masing. Sekarang benar-benar terkepung, Park Hyun-soo menyadari tidak ada cara bagi mereka untuk melarikan diri. Sang pahlawan meminta temannya untuk tidak ikut campur dalam pertarungannya. Pada saat itu, Bedam memperingatkan penggunanya yang terluka tentang musuh, karena dia memancarkan kehadiran yang aneh, asing namun familiar pada saat yang sama. Tiba-tiba, pahlawan kita gagal menyelesaikan pertarungan dengan cepat. Dia terkejut melihat bahwa musuh telah menangkis serangannya menggunakan pakaian. Si bos besar kemudian menunjukkan bahwa wajar bagi pedang suci untuk lebih menyakitkan daripada pompa sedot WC biasa. Namun dia mengejek bentuk barunya. Dan dalam sekejap mata, dia menggunakan jaketnya untuk menyingkirkan pompa sedot WC itu dan memukul perut musuhnya. Pukulan itu begitu kuat sehingga sang pahlawan terpental jauh. Menurut si Alpha, pedang suci itu sekarang hanya berguna untuk membersihkan kamar mandi. Pada saat itu, sang pahlawan menggunakan senjatanya untuk menahan diri di tanah. Begitu saja, dia menghentikan dirinya agar tidak terbang lebih jauh. Tujuannya adalah menggunakan pantulan pompa sedot WC untuk menyerang balik lawan. Ketika tiba-tiba, sesuatu dilemparkan ke wajahnya. Jaket itu telah menghalangi pandangannya, dan sebelum dia menyadarinya, sang pahlawan mendapati kepalanya ditendang. Lawannya tidak ingin memberinya kesempatan untuk melawan. Meski begitu, pemuda itu tetap berdiri. Dia menyingkirkan jaket itu dan menerjang lawannya, hanya untuk menghindar dengan mudah sebelum melancarkan tendangan yang akhirnya mengenai wajah sang pahlawan. Dan begitu saja, dia terlempar ke dinding yang dibentuk oleh para perundung. Mereka tidak berhenti dan mulai mengejeknya, mengklaim bahwa bos mereka yang super kuat sekarang sedang merendahkannya. Salah satu dari mereka bahkan berani memukul bagian belakang kepalanya. Melihat hal ini, sang pahlawan memutuskan untuk membalas. Dia kemudian mengayunkan senjatanya dengan segenap kekuatannya, dengan si perundung masih menempel di sana. Si penjahat terkejut saat si anak buah itu dilontarkan ke arah bos besar. Dia mulai berdoa, mengira ajalnya sudah dekat. Meski begitu, Alpha nomor satu itu hanya menggunakannya sebagai pijakan dan memarahi sang pahlawan, karena tanpa malu menggunakan orang sebagai senjata. Namun sang pahlawan menolak melabeli perundung sebagai manusia, saat dia kemudian mencoba memukul musuh dengan sepeda motor asli. Serangan itu begitu kuat sehingga melontarkan nomor satu menjauh, membuatnya menabrak dinding di dekatnya. Menurut sang pahlawan, lawannya dan sisa kaumnya tidak pantas disebut manusia. Musuh tidak bisa lebih setuju lagi. Pada saat itu, dia dengan kuat memegang rantai dan dengan cepat melilit sang pahlawan sambil mengklaim bahwa dia tidak keberatan. Menurut si bos besar, hukum rimba berlaku di mana-mana, dan hanya yang kuat yang bertahan di dunia ini. Faktanya, dia mengklaim bahwa hukum rimba adalah mutlak di semua alam dan dunia. Namun tepat saat anak itu akan memberikan pukulan terakhir, semua orang dikejutkan oleh suara sirine yang datang. Seseorang yang menyaksikan kejadian itu telah memanggil polisi. Hal ini membuat si bos merasa cukup kecewa, dan dengan demikian dia memutuskan untuk menghentikan pertarungan untuk saat ini. Setelah mengayunkan rantainya dan menghancurkan semua yang ada di jalurnya, bahkan sang pahlawan perkasa pun tidak bisa mempercayai matanya. Pada akhirnya, si Alpha merasa ini agak mengecewakan dan memutuskan untuk mengucapkan selamat tinggal kepada sang pahlawan. Dia mencoba berdiri kembali, namun terlalu lemah untuk melakukannya. Setelah mendengar sang pahlawan mengklaim bahwa dia ini membasmi rasnya, si perundung merasa sangat marah. Sang pahlawan ini melacak setiap perundung yang ada dan mengakhiri kejahatan mereka, bahkan jika pengejaran itu membawanya ke ujung dunia. Si perundung menganggap kata-kata itu cocok untuk sang pahlawan, namun meragukan dia bisa membuktikan klaimnya, karena pada akhirnya dia bertarung sendirian. Menurut si bos besar, sang pahlawan menjadi subjek ketertarikan semua orang segera setelah dia menyebabkan kekacauan di sekolah. Dengan kata lain, semua berandalan dari setiap sekolah terdekat sekarang mengejarnya, sementara dia berdiri tanpa sekutu. Si bos kemudian menegaskan bahwa dia menyukai tantangan dan berjanji untuk secara pribadi membasmi sang pahlawan saat mereka bertemu lagi. Dengan itu, sang pahlawan jatuh tersungkur ke tanah. Sang pahlawan merasa sangat lelah, karena sejak dia muncul di dunia ini, dia tidak melakukan apapun selain bertarung dan lari. Melihat hal ini, siswa SMA itu memutuskan untuk memberinya pencerahan. Dia memberitahu sang pahlawan bahwa ini masih hari pertamanya di bumi. Sementara itu, di jalan, saat si bos besar pergi bersama para berandalannya, dia memberitahu orang di ujung telepon bahwa dia telah mengonfirmasi kecurigaannya. Hal ini membuat orang itu marah, karena dia telah membiarkan sang pahlawan melarikan diri. Jadi, nomor satu menjelaskan bahwa dia pasti akan kembali, karena pada akhirnya, dia tetaplah seorang pahlawan. Pemuda itu bertekad untuk membuktikan suatu hal. Dia sangat ingin menunjukkan kepada sang pahlawan bahwa di dunia baru ini,
dia tidak akan mampu melindungi yang lemah. Pahlawan yang sama yang saat ini sedang tertidur lelap. Dulu, saat gunung berapi meletus, sang pahlawan dan kelompoknya mendapati diri mereka dikepung oleh iblis. Karena kecerobohannya, dia mendapati dirinya melawan sekelompok besar iblis yang terorganisir. Dan saat dia mencoba memikirkan rencana, sang gadis suci mendesaknya untuk fokus. Dia bilang bahwa meskipun keadaan menjadi sulit baginya, dia selalu bisa mengandalkan bantuan mereka. Bibit sang penyihir setuju. Temannya Dayon bilang dia akan melindungi barang bawaan dengan segala cara. Park Hyun-soo memberitahu temannya bahwa mereka akan terlambat ke sekolah. Pada saat itu, sang pahlawan menyadari ini hanyalah mimpi. Kemudian hari itu, Cho Gi-tae memiliki beberapa pekerjaan yang harus dilakukan. Tugasnya adalah memperbaiki lubang di dinding. Cukup memalukan bahwa dia diturunkan derajatnya untuk melakukan pekerjaan kasar, mengingat dia adalah seorang perundung beta. Saat itu, seseorang memanggilnya masuk. Orang ini telah mendengar bahwa anak berambut oranye itu adalah orang pertama yang mencoba menghadapi sang pahlawan. Kepala transportasi ingin tahu bagaimana dia akhirnya berkelahi dengan si rambut merah. Cho Gi-tae menjelaskan bahwa pada hari hujan, cahaya yang menyilaukan keluar dari mayones di tanah, dan tiba-tiba dia menemukan sang pahlawan mencoba memaksakan diri padanya. Namun cerita ini tampaknya tidak masuk akal. Si gamer mendesak teman besarnya untuk bersikap lembut pada anak itu. Lagi pula, mereka butuh seseorang untuk memperbaiki dinding. Cho Gi-tae kesulitan memahami mengapa dia dihukum karena mengatakan yang sebenarnya. Ini membuatnya cukup marah. Dia mulai menyalahkan sang pahlawan atas semua penderitaannya. Pemuda itu bahkan berteriak bahwa lain kali mereka bertemu, dia akan membuat si rambut merah merangkak di tanah. Hanya saja si rambut merah muncul tepat di depannya dan mengonfirmasi bahwa dia sudah merangkak. Tak lama kemudian, Park Hyun-soo mengikutinya melewati lubang tersebut. Sekarang sang pahlawan tahu nama perundung itu. Sambil memegang pompa sedot WC-nya dengan kuat, dia bertanya kepada Cho Gi-tae apakah dia masih seorang perundung. Park Hyun-soo kemudian memperingatkan sang pahlawan untuk berhenti mempercayai orang begitu saja, dan memaafkan mereka begitu saja. Dia kemudian bertanya apakah dia punya rencana, mengingat mereka sekarang berada di sekolah, karena keluar begitu saja di depan umum akan membuat mereka bertemu dengan perundung kemarin. Segalanya bahkan bisa menjadi sangat kacau jika mereka bertemu dengan salah satu alpha. Karena alasan itu, sang pahlawan disarankan untuk memikirkan rencana dengan hati-hati sebelum bertindak. Sang pahlawan, yang mengira dia cukup kuat untuk mengalahkan si perundung, tidak menyangka mereka memiliki jumlah yang begitu besar dan terkoordinasi dengan baik. Hal ini membawanya kembali ke tahun pertamanya sebagai petualang, saat rekan-rekannya masih berada di sisinya. Dengan kata lain, sang pahlawan mengatakan dia perlu memperoleh dua hal. Yang pertama adalah informasi tentang sekolah, dan yang kedua adalah sekutu yang dapat dipercaya. Park Hyun-soo dengan cepat berasumsi bahwa ini adalah awal dari pelatihan mereka. Pada saat itu, Cho Gi-tae berdiri. Anak itu menawarkan dirinya sebagai rekan bagi sang pahlawan dan menjanjikan hasil. Maka, setelah membungkam gangguan yang berisik itu, pahlawan kita memutuskan untuk melanjutkan percakapan penting mereka. Park Hyun-soo mengusulkan untuk menunda perekrutan sekutu dan fokus mengumpulkan info untuk saat ini. Terungkap bahwa bahkan Park Hyun-soo tidak bisa kembali ke kelas, karena dia menjadi target. Mantan perundungnya mencoba menyelinap pergi dengan diam-diam. Baru kemudian mereka mengalihkan perhatian ke arahnya. Park Hyun-soo dengan sopan bertanya kepada Cho Gi-tae, apakah dia bisa membantu mereka. Tak lama kemudian, di tempat parkir sekolah, para siswa Gamma disuruh bergegas. Orang yang bertanggung jawab mengatakan mereka harus menyelesaikannya sebelum kelas dimulai. Baru kemudian dia menghentikan salah satu siswa dan meminta kotak yang dibawanya. Si perundung kemudian menyuruh anak malang itu pergi. Berandalan ini, yang mencintai pekerjaannya, memutuskan untuk melihat kelezatan hari itu, namun terkejut ketika seseorang memergokinya. Itu tidak lain adalah Cho Gi-tae, yang membawakannya lebih banyak pekerja. Seseorang bertanya mengapa orang-orang baru itu memakai masker. Anak berambut oranye itu menjelaskan bahwa mereka sedang sakit. Menurut Cho Gi-tae, menahan penyakit mereka adalah kunci untuk menjaga efisiensi para pekerja. Dengan itu, orang-orang yang berkuasa di bumi mulai bekerja. Park Hyun-soo merasa lega, berpikir mereka telah ketahuan. Sementara sang pahlawan terkejut dengan betapa efisiennya masker tersebut. Dengan demikian, Cho Gi-tae memberitahu mereka bahwa tugas mereka adalah membawa kotak-kotak ini ke ruang bawah tanah. Dan karena dia diabaikan sekali lagi, anak itu tidak bisa tidak merasa sakit hati. Begitu masuk ke dalam truk, sang pahlawan bertanya kepada rekannya mengapa mereka ada di sini, padahal mereka sangat perlu mengumpulkan informasi. Maka, terungkap kepadanya bahwa barang-barang ini sedang diangkut ke tempat lain, karena sekolah mereka menghasilkan uang melalui pengangkutan barang. Di permukaan, tampak seolah-olah sekolah mengizinkan para siswa untuk mendapatkan pengalaman dan menghasilkan uang. Kenyataannya, tempat ini tidak berbeda dengan bengkel kerja paksa. Faktanya, peringkat Gamma dipaksa bekerja secara gratis di sela-sela jam pelajaran. Sang pahlawan segera membandingkan ini dengan iblis yang menjadikan manusia sebagai budak mereka. Dengan itu, Park Hyun-soo memutuskan untuk memeriksa muatan sementara sang pahlawan mengangkut barang-barang ke ruang bawah tanah. Namun segera setelah orang yang sedang menyamar itu turun dari truk, grendel jatuh dari sakunya dan mulai menggelinding menjauh.
hingga menabrak seseorang. Setelah melihatnya, siswa itu merasa tertarik dengan pompa sedot WC tersebut. Pemiliknya meminta maaf sebesar-besarnya. Pemuda itu menganalisis karakteristik uniknya secara cermat, seperti rambutnya dan pompanya. Namun dia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Sebaliknya, dia mengembalikan pompa sedot WC itu dengan lembut kepada pemiliknya. Saat sang pahlawan berjanji untuk membalas kebaikannya suatu hari nanti, siswa tersebut hanya memintanya untuk tidak membesar-besarkannya. Ketika ditanya di mana dia berada, sang pahlawan mengklaim bahwa dia sedang melakukan sesuatu yang penting. Park Hyun-soo meminta temannya untuk mengikutinya ke ruang bawah tanah. Pada saat itu, sang pahlawan bertanya kepada rekannya tentang para guru, yang seharusnya tidak menutup mata terhadap masalah tersebut. Anak itu menegaskan bahwa mereka tidak melakukannya. Pada saat itu, seorang guru bergegas menghampiri si perundung, meneriakinya karena mempekerjakan siswa tersebut. Pria itu terpaksa mengingatkan siswa itu sekali lagi bahwa dia harus membayarnya terlebih dahulu sebelum melanjutkan operasi. Guru itu bersikeras bahwa dia baru saja akan pergi dan memberinya uang. Sekarang dengan uang tunai di tangan, pria itu memutuskan untuk pergi. Salah satu siswa bertanya kepadanya, apakah sekarang bukan sudah waktunya kelas? Tetapi yang membuat mereka ngeri, guru itu mengklaim bahwa mereka akan belajar mandiri hari ini, karena ini adalah latihan fisik yang baik yang akan menghasilkan uang bagi mereka. Maka pria itu meninggalkan tempat kejadian, mengklaim bahwa mereka akan menghargai ini suatu hari nanti. Melihat hal ini, sang pahlawan menyadari bahwa orang dewasa di sekolah ini juga bermasalah. Di sekolah ini, uang adalah penyebab semua masalah. Pada akhirnya, setiap orang di sini hanya memikirkan dirinya sendiri. Menurut anak itu, ada satu orang yang mendapatkan keuntungan paling besar dari situasi ini. Orang itu adalah Choi Jin-sung, alfa nomor 1, dan kepala dari skema piramida ini. Pahlawan kita kemudian mulai berbicara tentang betapa menariknya si bos besar mengetahui tentang sang pahlawan, dan bahkan tentang pedang sucinya. Si kecil terkesan dengan semua mainan itu. Dia kemudian meminta maaf kepada pemiliknya, yang pasti kesal karena dia menyentuhnya tanpa izin. Tetapi anak kecil itu menegaskan bahwa bukan itu masalahnya, dan bahkan menawarkan untuk bermain bersama. Kembali ke masa sekarang, pahlawan kita yang terkejut melompat mundur. Anak itu mengonfirmasi kecurigaan sang pahlawan. Mereka sekarang berada di depan salah satu alpha. Melihat hal ini, sang pahlawan menyerangnya seketika. Songmin bereaksi cepat dan tiba-tiba, dia jatuh ke tanah. Dia tidak menyangka si rambut merah akan menyerangnya entah dari mana. Ini sangat membingungkan sang pahlawan. Dia bahkan mulai meragukan apakah anak ini benar-benar salah satu dari alpha. Kemudian, di tempat yang lebih pribadi, semuanya dijelaskan kepada sang pahlawan. Songmin mengklaim bahwa dia tidak memilih untuk menjadi seorang alpha. Pemuda itu mengonfirmasinya, menunjukkan bagaimana dia tidak buga secara fisik untuk menjadi seorang berandalan. Dan ketika diminta bersumpah demi nyawa orang tuanya, Songmin menjelaskan bahwa keduanya sudah meninggal. Biasanya, Songmin akan memperkenalkan dirinya, tetapi dia menganggap ini tidak perlu karena Park Hyun-soo sudah tahu tentang dia. Pada akhirnya, semua orang tahu tentang dia sebagai cucu dari ketua yayasan sekolah. Melihat bagaimana sang pahlawan tidak tahu apa arti ketua yayasan, teman mumilnya memutuskan untuk memberinya pencerahan nanti. Pada saat itu, Songmin memberi mereka intel yang mereka cari. Choi Jin-sung adalah alpha nomor 1 di sekolah ini. Sudah 3 bulan sejak pemuda ini menerjang masuk ke sekolah. Ketua yayasan meneriakinya karena masuk ke kantornya dengan tidak sopan seperti itu. Namun sebelum dia menyadarinya, anak itu mulai memaksakan diri. Begitu berada di depan ketua yayasan, Jin-sung memutuskan untuk langsung ke inti urusan. Songmin tidak tahu apa yang dibicarakan kakeknya dan orang ini. Yang dia tahu hanyalah 1 hari kemudian, seorang siswa baru tiba di sekolah. Segera setelah dia tiba, Jin-sung bertemu dengan beberapa perlawanan yang tidak berarti. Pemuda ini akan segera menggunakan kekerasan setiap kali seseorang mencoba menghalangi jalannya. Karena itu, hierarki baru dengan cepat terbentuk di dalam sekolah dengan Songmin menjadi alpha karena hubungannya dengan ketua yayasan. Dengan demikian, si gamer mengungkapkan semua yang dia bisa saat ini kepada pahlawan kita. Ketika ditanya alasan dia membantu mereka, pemuda itu hanya mengulurkan tangannya dan menawarkan sang pahlawan untuk bekerja sama. Dia mengklaim bahwa tujuan utamanya adalah untuk membasmi para perundung dari sekolah dan menjelaskan bahwa sekarang adalah waktu terbaik untuk bertindak, mengingat nomor 4 dan nomor 5 saat ini sedang tidak berdaya. Songmin mengklaim bahwa dia memiliki rencana untuk menjatuhkan nomor 1 dan nomor 2 di sekolah. Setelah menganalisis situasi dengan cermat, sang pahlawan menegaskan bahwa seperti dia ingin membasmi semua perundung. Meski begitu, dia menganggap kerja sama tim ini tidak perlu. Dengan itu, sang pahlawan memutuskan untuk pergi dengan temannya yang mengikuti tak lama kemudian. Ketika ditanya apakah dia akan mengejarnya, anak itu menegaskan bahwa dia tidak akan melakukannya. Sekarang, Songmin memiliki gambaran yang jelas tentang tipe pria seperti apa pahlawan yang dia rencanakan untuk digunakan, dan dengan demikian dia memutuskan untuk mengamatinya sebentar. Tak lama kemudian, Park Hyun-soo bertanya kepada sang pahlawan mengapa dia menolak Songmin meskipun sangat membutuhkan sekutu. Maka, sang pahlawan mengungkapkan bahwa terlepas dari posisinya, dia tidak pernah menaruh dendam pribadi terhadap iblis.
Sang pahlawan mengungkapkan bahwa dia hanya mengambil pedang untuk melindungi orang yang membutuhkan, dan dengan demikian tidak tahu malu baginya untuk bergabung dengan orang jahat demi mengalahkan orang jahat lainnya. Dan saat dia menunjukkan ada sesuatu yang berbau aneh padanya, anak itu berasumsi bahwa sang pahlawan merujuk pada aroma Songmen. Jadi, sang pahlawan menegaskan bahwa bukan itu. Mobil kecil mengkilap yang dimiliki cucu ketua yayasan di mejanya pernah ternoda oleh darah. Sang pahlawan bisa mencium bau monster di balik kulit Songmen. Karena alasan itu, bergabung dengannya bisa menjadi pilihan yang buruk. Oleh sebab itu, sang pahlawan menilai bijaksana untuk tidak merekrut sekutu lagi selain temannya untuk saat ini. Park Hyun-soo telah salah menilai sang pahlawan karena dia bukan sekadar orang yang pemarah yang jago bertarung, melainkan seseorang yang merencanakan segalanya secara rasional. Rencana sang pahlawan adalah terus bertarung, mengabaikan fakta bahwa dia kekurangan tenaga dan intel. Karena alasan itu, yang terbaik adalah mulai dari hal kecil dengan langkah pertama melihat kemana arah truk tersebut. Pada saat itu, anak itu menunjukkan kepada sang pahlawan bagaimana mereka lupa memakai masker mereka. Begitu saja, karena kesalahan sederhana, sang pahlawan mendapati dirinya diserang oleh sekelompok berandalan. Sang pahlawan mencengkeram senjata sucinya dengan kuat dan mulai menghajar siapapun yang mendekatinya. Tiba-tiba, dia menyadari bahwa truk itu sudah bergerak, jadi dia segera menoleh ke arah temannya. Tetapi orang itu tidak terlihat dimanapun. Pada saat itu, mesin menyala. Park Hyun-soo meminta sang pahlawan untuk segera naik. Prajurit yang penasaran itu bertanya kepada temannya, apakah dia tahu cara mengendarai benda itu. Dia disuruh berhenti membuang waktu dan dengan itu, mereka berdua mulai mengikuti truk tersebut. Melihat ini, para perundung mencoba menutup pintu, jadi sang pahlawan meminta temannya untuk menginjak gas. Dan dengan itu, semua perundung terpental. Sekarang, dengan pengganggu yang sudah tidak ada lagi, sang pahlawan dan tunggangan perkasanya bergegas mengikuti truk tersebut. Sang pahlawan tidak menyangka temannya memiliki bakat seperti itu. Park Hyun-soo mengungkapkan bagaimana dia dipaksa menjadi pengemudi pengiriman untuk melunasi utang kepada para perundung. Truk itu sekarang sudah terlihat. Melihat ini, siswa SMA itu meminta temannya untuk berpegangan erat, karena dia sekarang akan laju dengan kecepatan penuh. Namun mereka bukan satu-satunya motor di jalan. Seseorang telah mengikuti mereka. Si berandalan bersiap dan mengayunkan tongkatnya dengan segenap kekuatannya. Meski begitu, tidak ada pahlawan kita yang benar-benar terkena hantaman. Tetapi malangnya, ada motor musuh ketiga. Melihat ini, Park Hyun-soo dengan cepat menginjak rem. Hal ini memungkinkannya untuk keluar dari sana tepat waktu dan mengubah serangan yang datang menjadi tembakan ke teman sendiri. Dengan itu, pemuda itu mulai panik, berteriak bahwa ini mungkin satu-satunya kesempatan mereka untuk menangkap sang pahlawan. Tiba-tiba, dia dibungkam oleh aura yang mengerikan. Si bos besar mengatakan ini adalah terakhir kalinya dia memaafkannya atas kesalahannya sebelum menyuruhnya meninggalkan ruangan. Songmen kecewa dan ketika ditanya apakah dia ingin mengerahkan perundungnya, dia bilang dia tidak mau. Cucu ketua yayasan itu memutuskan untuk tetap pada rencana awal dan pergi mengamati sang pahlawan dari dekat. Sementara itu, sang pahlawan memutuskan untuk memperingatkan temannya karena sangat mungkin mereka mengikuti truk ke markas musuh. Ini sepenuhnya mungkin karena mereka tidak tahu kemana truk itu akan membawa mereka. Jadi, mereka memutuskan untuk tetap waspada. Kemudian hari itu, setibanya di sana, kedua pahlawan kita merasa cukup terkejut karena mereka mendapati diri mereka berada di hadapan anak-anak. Park Hyun-soo dan sang pahlawan sekarang berada di sebuah panti asuhan. Anak-anak sangat senang karena mereka diberi mainan dan makanan ringan. Dan saat truk itu pergi, sang pahlawan terkejut melihat bahwa truk itu hanya mengantarkan barang-barang ke tempat ini. Tiba-tiba, seseorang mendekatinya. Gadis kecil yang menunjuk ke arah pompa serut WC bertanya kepada pria berambut merah itu, apakah dia teman dari direktur. Tetapi setelah melihat pakaiannya dengan saksama, dia mengira dia mungkin teman dari kakak laki-lakinya. Sang pahlawan membungkuk dan memperkenalkan dirinya sebagai pahlawan, sebelum menanyakan nama si kecil itu. Tapi kemudian, tiba-tiba, gadis kecil itu mulai menangis karena dia menyentuh rambutnya dengan tangan yang memegang pompa sedot WC. Dia bahkan berjanji untuk menceritakan semuanya kepada kakak laki-lakinya. Baru kemudian seorang pengendara motor tiba di tempat kejadian. Tepat saat anak itu berteriak minta tolong, si pengendara motor dengan cepat melepas helmnya. Ini tidak lain adalah Lee Gi-myeon, nomor 2 dari Alpha, yang mengenali pria dengan pompa sedot WC itu sebagai orang yang tadi. Pada saat itu, Park Hyun-soo merasa ngeri dengan siapa kakak laki-laki gadis itu sebenarnya. Sang pahlawan senang melihat bahwa jiwa yang baik dari sebelumnya adalah kakak laki-laki yang dibicarakan gadis itu. Ketika tiba-tiba, Lee Gi-myeon mulai bergerak. Sang pahlawan mendapati dirinya menghindari tendangan kuat entah dari mana. Nomor 2 bilang dia mengingatnya dengan sangat baik. Dia menuntut untuk mengetahui apakah, ketika dia bilang dia akan membalasnya, dia maksudkan itu sebagai ancaman. Dan dengan itu, sang pahlawan tidak punya pilihan selain menghindari tendangan kuat yang datang sekali lagi. Pada saat itu, sang pahlawan mencoba menjelaskan kesalahpahaman, tetapi kemudian temannya memperingatkannya bahwa lawannya adalah salah satu dari Alpha. Setelah mendengar ini, sang pahlawan melabeli Lee Gi-myeon sebagai seseorang yang hanya baik kepada keluarganya sendiri, tetapi monster sejati bagi orang lain. Maka,
Dia menerjang berandalan itu dengan pompa sedot WC-nya. Park Hyun-soo memperingatkannya bahwa lawannya hanya menggunakan kakinya dalam pertempuran. Pada saat itu, dia menyadari gadis kecil itu sedang menonton pertarungan. Jadi, dia memberitahu gadis itu bahwa ini berbahaya dan mendesaknya untuk masuk ke dalam bersama teman-temannya. Tetapi yang mengejutkannya, gadis kecil itu berteriak kepada teman-temannya bahwa ada perkelahian yang sedang berlangsung. Semua anak bergegas untuk melihat kakak laki-laki mereka melawan penjahat misterius. Begitu saja, kerumunan berkumpul di sekitar kedua petarung itu. Memberi semangat kepada Kim Yeon, anak-anak bersorak untuk kakak laki-laki mereka, dan bahkan mulai mempertaruhkan permen dan mainan untuknya. Melihat ini, Park Hyun-soo mulai bersorak untuk temannya. Dan begitu saja, dia mendapati dirinya dikerubungi oleh sekelompok anak PK. Bahkan si tampan pun kesulitan memahami bagaimana dia berakhir dalam situasi ini. Kim Yeon memberitahu lawannya bahwa jika dia ini menaklukkan sekolah, dia tidak punya hak untuk melecehkan anak TK. Sang pahlawan menjelaskan bahwa ini adalah kesalahpahaman dan mengklaim bahwa Alpa itu munafik karena mencoba menceramahinya tentang hal-hal seperti itu. Dengan itu, keduanya mengerti bahwa kata-kata tidak ada gunanya dan mereka menerjang satu sama lain untuk berbicara dengan tinju mereka. Ketika tiba-tiba seseorang menghentikan perkelahian mereka, pria itu dengan marah menyatakan bahwa mereka berdua menularkan perilaku buruk mereka kepada anak-anak sebelum memukul mereka. Begitu saja, baik sang pahlawan maupun Alpha nomor 2 jatuh hanya dengan satu pukulan. Orang yang mengeluh tentang betapa hancurnya generasi sekarang itu tidak lain adalah sang direktur. Suatu hari, saat dia kembali ke anak-anak, pemuda itu merasa cukup terkejut. Itu adalah pertama kalinya dia bertemu Choi Jin-sung. Saat itu, pemuda ini adalah siswa pindahan baru yang tiba di SMA mereka. Dia mengklaim bahwa dia hanya di sini untuk menyapa Kim Yeon sebelum meninggalkan panti asuhan. Menurut kepala sekolah, pemuda ini ada di sini untuk membeli tanah panti asuhan. Tetapi karena takut anak-anak akan dipisahkan, lelaki tua itu tentu saja menolak. Satu hari kemudian, anak itu mulai menemukan lebih banyak orang di dekat panti asuhan. Meski begitu, dia memutuskan untuk mengabaikan mereka karena mereka tidak mengganggu siapapun. Tetapi semuanya berubah suatu hari ketika sebuah skandal terjadi. Pemuda itu bergegas menemui lelaki tua dan anak-anak itu. Dijelaskan kepadanya bagaimana salah satu anak dari sekolahnya telah menggunakan uang untuk memikat seorang gadis kecil sebelum membakarnya dengan rokok. Karena hal ini, pemuda itu merasa dipenuhi amarah dan dia memutuskan untuk menempatkan dirinya di antara peringkat tinggi. Maka, suatu hari, dia menerjang masuk ke gimnasium sekolah. Dia bertekad untuk menunjukkan kepada anak-anak itu bahwa mereka tidak punya hak untuk bertindak sesuka hati. Dan tepat saat cucu ketua yayasan mengkritiknya karena marah atas luka bakar rokok sederhana, wajahnya tiba-tiba ditendang. Dengan demikian, para perundung memutuskan untuk mengeroyoknya. Pada akhirnya, ini berubah menjadi pembantaian sepihak. Baru kemudian hal itu terjadi. Ketua yayasan tiba entah dari mana dan Ri melihat salah satu anaknya memukuli siswa. Saat itulah semuanya menjadi jelas. Ji-hyun menyadari bahwa dia telah masuk ke dalam jebakan yang jahat. Pada akhirnya, pemuda itu mendapati dirinya dipaksa membayar ganti rugi properti dan memberikan kompensasi kepada para korbannya. Namun, mengingat dia masih seorang siswa, dia tidak punya uang sebanyak itu. Faktanya, itu terlalu banyak bahkan untuk kepala sekolah yang sudah tua. Malam harinya, seseorang mendekati pemuda itu. Orang itu tidak lain adalah Choi Jin-sung, yang menawarkan kesepakatan kemitraan kepada pemuda itu. Dia mengklaim bahwa dia akan membantunya segera setelah dia setuju. Ji-hyun menyadari betapa tidak berdayanya dia sebenarnya, mendapati dirinya berada di batas kemampuannya. Jadi, dia menjabat tangan monster itu, membuatnya menjanjikan dua hal. Yang pertama adalah dia tidak akan pernah mencelakai panti asuhan lagi, dan bahkan akan membantunya dari waktu ke waktu. Sedangkan yang kedua, adalah tentang dia bergabung dengan para Alpha tanpa sepengetahuan kepala sekolah. Dia bahkan mengizinkan Choi Jin-sung dan orang-orangnya untuk menggunakan gudang panti asuhan. Ketika tiba-tiba, dia dibangunkan, melihat betapa terkejutnya para siswa saat bangun. Lelaki tua itu mulai tertawa sambil mengingatkannya pada insiden memalukan sebelumnya. Dia kemudian menugaskan remaja itu untuk menjaga anak-anak. Ji-hyun tidak mampu merasakan penyesalan karena pada akhirnya, melindungi tempat ini adalah prioritas utamanya. Namun, segera setelah dia membuka pintu, tenggelam dalam pikirannya, dia mendapati dirinya di depan monster yang memohon untuk diselamatkan seperti kakak mereka. Anak-anak itu merundung sebuah monster. Para pahlawan muda menjadikannya misi mereka untuk membunuh binatang perkasa ini. Pada akhirnya, si merah tidak tahan lagi dan menyatakan dirinya sebagai pahlawan sejati. Meski begitu, anak-anak menolak memberinya gelar itu karena dia bahkan tidak punya pedang sungguhan. Dengan demikian, pertarungan untuk memperebutkan gelar pahlawan akhirnya dimulai. Dan begitu saja, 3 orang bodoh yang perkasa itu menyerang monster itu untuk pertempuran terakhir. Baru kemudian mereka terganggu. Saat pahlawan mencoba mengajak penyusup itu ke dalam permainan, yang terakhir mendesaknya untuk menghentikannya, karena ada urusan yang harus mereka urus. Tak lama kemudian, dan setelah berada di luar, Ji-hyun meminta protagonis kita untuk meninggalkan tempat ini, karena dia mengklaim tidak ada alasan bagi mereka untuk tinggal di sini.
Sang pahlawan berasumsi bahwa dia cemburu dengan ikatan barunya dengan anak-anak. Meski begitu, dia tidak bisa menyangkal bahwa tidak ada alasan lebih lanjut bagi mereka untuk tinggal di sini. Namun, sebelum pergi, sang pahlawan meyakinkan pelindung itu bahwa mereka masih memiliki beberapa masalah yang belum terselesaikan. Maka, dia mengulurkan tangannya, mengklaim bahwa mereka telah memulai dengan langkah yang salah. Dari apa yang didengar sang pahlawan dari temannya, Ji-hyun dulunya adalah petarung mulia yang berani melawan polisi. Karena alasan itu, sang pahlawan sekarang mengusulkan kerjasama tim untuk menjatuhkan Choi Jin-sung. Situasi ini sepenuhnya mengingatkan pemuda itu pada kesepakatan yang dia buat dengan si pirang. Ji-hyun bilang bahwa dia benar-benar tidak menyukai siswa lain di sekolah, dan dia hanya bersama mereka demi panti asuhan. Meski begitu, dia menegaskan bahwa dia tidak menentang metode mereka karena pada akhirnya, berkat dokumen dari para berandalan, anak-anak kecilnya bisa makan dengan baik dan bahagia. Sebagai imbalan atas dirinya yang menjadi salah satu alpha, Choi Jin-sung telah berjanji untuk menjaga tempat ini tetap aman dan menunjukkan dukungan padanya. Dan bahkan jika dia memutuskan untuk memberontak, si bos besar akan selalu terlalu sulit untuk ditangani. Karena alasan itu, dia dengan tulus menyarankan sang pahlawan untuk menyerah dalam pertarungan. Melihat hal ini, prajurit muda itu menganggap sia-sia untuk mencoba menalar pelindung itu lebih lama lagi. Meski begitu, dia mendesak mereka untuk mengingat kata-katanya, karena saat berikutnya mereka bertemu, mereka akan menjadi musuh. Dengan demikian, sang pahlawan memutuskan untuk pergi sementara temannya mendesaknya untuk turun dari kursi pengemudi. Dan begitu saja, pahlawan kita keluar dari panti asuhan. Saat dalam perjalanan, si kutu buku bertanya kepada si atlet apakah dia benar-benar ingin menjadikan pelindung itu sekutu mereka. Dan yang mengejutkannya, sang pahlawan menjelaskan bahwa dia bisa merasakan permusuhannya. Grendel memiliki kekuatan khusus yang memungkinkan penggunanya merasakan permusuhan lawan. Sebagai contoh, permusuhan yang dipancarkan oleh Songman dipenuhi dengan keserakahan. Namun, permusuhan dari Ji-hyun datang dari keinginannya untuk melindungi panti asuhan. Namun, melihat calon sekutunya telah menolak sang pahlawan, dia memutuskan untuk kembali ke sekolah. Ketika tiba-tiba, mereka melewati truk yang sudah dikenal. Karena mengenalnya sebagai truk milik sekolah, mereka berasumsi bahwa truk itu berisi lebih banyak barang dokumen. Tetapi baru kemudian pedang suci itu mulai berbicara kepada penggunanya, karena ia memiliki teori yang sama sekali berbeda. Songman akan segera sampai di tujuannya. Dia ingin sampai di sana secepat mungkin untuk akhirnya bisa membalas dendam pada Ji-hyun. Kembali saat dia masih kecil, ada banyak hal yang diinginkan Songman. Dan di rumah tempat dia dibesarkan, dia hanya memiliki mobil mainan. Tapi saat dia tenggelam dalam kisah masa lalunya, dia tiba-tiba terganggu. Sosok besar dengan pompa sedot WC menyatakan bahwa dia dilarang melakukan ini. Sang pahlawan membenci tatapan kisah masa lalu yang ada di mata anak itu, dan menegaskan bahwa dia tidak punya waktu untuk itu. Songmin kesulitan memahami karena dia belum berbuat salah pada sang pahlawan, hanya untuk kemudian wajahnya dipukul. Sang pahlawan sangat marah karena si Alpha telah menyandera seorang anak. Melihat hal ini, sekutu musuh memutuskan untuk campur tangan. Banyak berandalan bergegas untuk mengurus sang pahlawan. Meski begitu, dia memegang senjata perkasa itu dengan kuat dan menghabisi masing-masing dari mereka dalam sekejap mata. Dengan itu, saat para siswa SMA mulai melarikan diri, orang yang memakai setelan itu merasa marah. Tapi tepat saat dia mengeluh tentang bagaimana mereka kewalahan meskipun jumlah mereka banyak, wajahnya tiba-tiba ditendang. Meski begitu, orang yang memakai setelan itu berhasil menangkisnya tepat waktu. Lim Sang-dong dengan cepat membanting sekutu sang pahlawan ke tanah, membuatnya merasakan sakit yang luar biasa. Si gunung otot mengingatkan si Mumyel bahwa dia bukan siapa-siapa dan mengancam akan mengambil nyawanya. Dia kemudian mulai mencari sanderanya, namun gagal menyadari bahwa dia lebih dekat daripada yang terlihat. Si kecil melepaskan teknik pertama dari seninya yang dikenal sebagai tusukan ke depan, memberikan kerusakan dalam jumlah besar. Pada saat itu, telur yang rapuh dan berharga pecah. Orang tua di supermarket meminta maaf karena telah menjatuhkannya. Dan begitu saja, orang yang permata keluarganya hancur itu pingsan saat masih berdiri. Adapun orang lainnya, dia sudah tidak berdaya. Menurut anak-anak, pada saat inilah si kutu buku berteriak kepada pelindung itu. Dia memberitahu bahwa semua anak sekarang sudah tidak berbahaya lagi, dan bahwa dia akhirnya bebas untuk mengeluarkan semua kemampuannya. Pada saat itu, orang yang memakai sekelan itu menyadari sesuatu yang mengerikan. Pemuda yang dia lindungi sekarang tidak sadarkan diri di tanah. Sedangkan untuk sang pahlawan, dia melakukan hal biasanya, mengejar anak-anak dengan pompa sedot WC. Melihat hal ini, pria itu memutuskan untuk menangani berbagai hal dengan sedikit lebih serius. Dan dengan itu, mereka melarikan diri, meninggalkan sisa anak-anak lainnya untuk lari menyelamatkan diri. Pada saat itu, sang pahlawan menoleh ke arah sekutunya. Namun yang mengejutkannya, pemakamannya sudah dimulai. Saat gadis kecil itu membacakan kata-katanya, kepalanya dipukul. Ji-hyun meyakinkan sang pahlawan bahwa temannya hanya pingsan. Baru kemudian kehadiran yang mengintimidasi tiba. Direktur panti asuhan akhirnya kembali, dan yang membuatnya ngeri, salah satu gadisnya pingsan. Pelakunya terdiam saat lelaki tua itu mulai panik. Dengan itu,
Lelaki tua itu bergegas memanggil 911, namun lupa nomornya. Sementara itu, Lim Sangdong, yang gagal melarikan diri tepat waktu, mendapati dirinya dalam kesulitan. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk menyandera lelaki tua itu. Tapi tepat saat dia mencoba menangkapnya diam-diam untuk mencekiknya, sang direktur tiba-tiba memukul kakinya, membuatnya jatuh tersungkur ke tanah. Pegulat pro itu merasa kesal dengan tindakan lelaki tua itu dan menyerangnya. Tapi sebelum gunung otot itu bisa bereaksi, wajahnya dipukul. Lelaki tua itu memutuskan untuk tidak memberinya ampun dan menjatuhkannya dengan satu hantaman pompa sedot WC-nya, sambil menuntut untuk mengetahui apakah dia orang yang telah melukai gadis kecil itu. Setelah melihat ini, sang pahlawan merasa terpana. Temannya serta sisa panti asuhan merasa kagum dengan hal ini juga. Orang itu tidak lain adalah Direktur Panti Asuhan Harapan, Choi Gapsu, yang sebelumnya adalah seorang tukang ledeng. Sementara itu, sekembalinya ke sekolah, dikonfirmasi bahwa barang-barang itu hancur karena campur tangan sang pahlawan. Dari apa yang dilihat pria itu, aman untuk mengatakan bahwa Ji-hyun telah menjadi sekutunya. Dengan itu, pengawal itu berjanji untuk memberikan laporan terperinci sekembalinya nanti. Setelah mengakhiri panggilan, dia merasa sangat frustrasi. Dulu saat dia menghentikan pompa sedot WC milik sang pahlawan, dia mendapati dirinya diliputi oleh emosi yang aneh. Karena alasan itu, dia memutuskan untuk membalas dendam padanya lain kali, apapun yang terjadi. Melihat bagaimana Ji-hyun telah melanggar bagian kesepakatannya, Choi Jin-sung tidak melihat alasan lagi untuk memegang janjinya sendiri. Sore harinya, di Gimnasium SMA Sungsung Selatan, peringkat Gamma diperintahkan untuk bekerja lebih cepat, karena tidak ada yang diizinkan pulang sampai mereka menyelesaikan pekerjaan mereka. Pada saat itu, si bos besar tiba, menuntut untuk menemui Sungmen. Jadi, dia dengan cepat diarahkan ke pemuda yang babak belur itu. Si bos terkejut melihatnya dalam keadaan seperti itu. Ketika tiba-tiba, seseorang jatuh ke tanah. Salah satu dari peringkat Gamma tidak bisa lagi menahan beban kerja itu. Dan saat dia memohon ampun, si bos besar memandangnya dalam diam sebelum menendang kepalanya dengan kejam. Choi Jin-soo mengklaim bahwa mereka tidak punya hak untuk mengeluh, karena perbudakan adalah satu-satunya hal yang mereka kuasai. Si Pirang tidak bisa merasa lebih muak lagi dengan ras manusia yang tidak berguna. Setelah melihat ini, alpha lainnya mulai gemetar, dan yang membuatnya ngeri, perhatian si bos besar beralih ke arahnya. Si Pirang ingin tahu apakah si Gamer juga berpikir bahwa orang yang tidak berguna harus menghindari menjadi beban. Pada saat itu, Sungmen gemetar ketakutan dan meminta maaf kepada si bos besar, mengklaim bahwa dia tidak pernah bermaksud tidak patuh padanya. Mendengar ini, si bos menyuruhnya untuk menghentikannya. Sungmen berteriak bahwa dia akan patuh mulai sekarang dan memohon pengampunan. Namun, hal ini menarik perhatian atasan pendukungnya, Jin Sung, yang nomor 5 dan 4-nya saat ini sedang tidak berdaya dan yang nomor 2-nya telah mengkhianatinya. Membutuhkan seseorang seperti nomor 3 yang mau mengambil inisiatif. Karena alasan itu, orang yang berkuasa itu muncul dengan sebuah rencana. Setelah mendengarnya, pengawas transportasi itu merasa ngeri. Dan dengan demikian, si bos besar menanyakan pendapatnya mengenai rencana tersebut. Sore harinya di panti asuhan, dijelaskan kepada laki tua itu bagaimana para perundung telah masuk tanpa izin ke panti asuhan dan ditangkap oleh gadis kecil itu. Orang-orang di depannya saat ini sedang ditodong senjata oleh gadis kecil itu. Mereka yang tidak sempat melarikan diri. Direktur merasa muak dengan kenyataan bahwa mereka telah menyerang panti asuhan dan memutuskan untuk melaporkan mereka kepada pihak berwenang. Tapi karena dia lupa nomornya lagi, pelindung itu menjelaskan bahwa itu akan sia-sia karena para perundung pasti akan kembali. Sang pahlawan memiliki pendapat yang sama, karena seseorang perlu mengambil tindakan drastis untuk berurusan dengan para berandalan. Dengan itu, dia menunjukkan kepada Kim Myung bahwa mereka berbagi tujuan yang sama. Namun sekali lagi, remaja itu menolak untuk bekerja sama dengan sang pahlawan dan menegaskan bahwa mereka akan tetap menjadi musuh selamanya. Meski begitu, Kim Myung tidak punya pilihan selain mengungkapkan rasa terima kasih kepada sang pahlawan, karena kenyataan bahwa dia telah menyelamatkan anak-anak kecilnya adalah kebaikan yang tidak akan pernah bisa dia balas. Sang pahlawan merasa cukup senang karena Kim Myung berjanji untuk menangkap alpha nomor 3, dan dengan demikian dia mengklaim bahwa ini sudah cukup. Melihat ini, lelaki tua itu memutuskan untuk mengulurkan tangan bantuan juga. Park Hyun-soo merasa senang berpikir bahwa direktur akan bertarung, memaksanya untuk mengingatkannya tentang usianya yang terhormat. Lelaki tua itu hanya ingin memasak makanan untuk mereka yang akan menjadi pertama kalinya sang pahlawan merasakan keajaiban dunia ini. Pada saat itu, Lim Sangdong bertanya tentang nasibnya serta nasib rekan-rekannya. Maka, direktur memberikan isyarat kepada gadis kecil itu. Dengan itu, dia membidik senjatanya untuk menjalankan perintah tersebut. Gunung otot itu mulai memohon demi nyawanya mengklaim bahwa dia memiliki kakak laki-laki yang harus diurus. Tapi anak berusia 8 tahun itu tidak peduli sama sekali saat dia melepaskan tembakannya. Malam harinya, sang pahlawan berdiri sendirian di tengah hutan. Dia memegang senjatanya dengan kuat dan menyerang pohon di dekatnya. Setelah itu, dia mengambil langkah pertama ke depan dan mulai melatih tekniknya seperti orang gila. Dia tidak kenal lelah saat dia terus melepaskan serangan demi serangan. Kapten Ksatria itu melatih ayunannya dengan segenap kekuatannya. Setelah beberapa saat,
dia akhirnya berhenti. Sang pahlawan merasa kehabisan napas. Baik dia maupun Grendel merasakan hal yang sama setelah pertarungan sebelumnya dengan si bos besar serta salah satu pengawal. Sang pahlawan sekarang yakin bahwa setelah tiba di dunia baru ini, dia telah kehilangan sebagian besar kekuatannya. Karena alasan itu, dia harus menemukan cara baru untuk menghadapi para perundung. Ketika ditanya apakah dia memiliki rencana, pemuda itu mengonfirmasi bahwa dia memilikinya. Kemudian, dia berlutut dan memohon kepada lelaki tua yang saat ini sedang melancarkan tali tersumbat untuk menerimanya sebagai murid. Lelaki tua itu merasa penasaran dengan betapa besar perhatian yang diberikan anak itu, yang bukan dari sekitar sini, terhadap hal ini karena ini bahkan bukan pertarungannya. Namun yang menunjukkannya, sang pahlawan mengklaim bahwa dia tidak punya pilihan selain melindungi orang yang tidak bersalah. Bukan sifatnya untuk diam saja saat ketidakadilan terjadi. Dan saat dia dimohon, ketua yayasan itu terpana melihat bagaimana orang di depannya tidak seperti anak-anak lainnya. Lelaki tua itu akhirnya setuju karena dia pernah menghadapi masalah yang sama. Ketika ditanya tentang titik lemahnya, sang pahlawan mengklaim bahwa dia perlu meningkatkan ilmu pedangnya. Tapi saat dia dipukul jatuh, lelaki tua itu bersikeras bahwa dia tidak bisa lebih salah lagi. Menurutnya, dia tidak seharusnya mulai dengan melatih penguasaan pompa sedot WC-nya. Dulu saat si rambut merah melawan Kim Yung, lelaki tua itu menyadari sesuatu yang menarik. Sang pahlawan tidak memiliki pengalaman bertarung melawan manusia. Ekspresi terkejutnya membuat hal-hal menjadi jelas, dan dengan demikian langkah pertama pun diputuskan. Sang pahlawan perlu melatih keterampilan bertarung tangan kosongnya. Sementara itu, di sebuah lokasi konstruksi, sebuah mobil menepi. Si bos bertanya kepada bawahannya, apakah mereka berada di tempat yang tepat. Dia merasa kesal karena pria pemalas ini memanggilnya ke sini entah dari mana. Kuat Taihua, manajer salah satu perusahaan konstruksi, ingin memberi pelajaran sopan santun kepada remaja itu. Dan dengan itu, dia dan pengawalnya memasuki bangunan. Segera setelah manajer melihat orang yang memanggilnya ke sini, dia meneriakinya karena kesombongannya. Namun melihat dirinya diabaikan, manajer itu meminta pengawalnya untuk bertindak. Dengan itu, pria tersebut dengan sopan menjelaskan kepada siswa tersebut bahwa dia harus menjawab pertanyaan orang dewasa dengan benar. Ketika tiba-tiba, seseorang dari belakang memukul lehernya. Dan sebelum pria itu menyadarinya, dia mendapati dirinya dipukul di bagian belakang kepala oleh seekor gorila super. Para berandalan itu merasa kesal karena si pengawal berbicara seperti orang tua lainnya. Manajer Menencat Cangelation, Chai Jin-sung, akankah kau menggandakan jumlah pasokan untuk sekolah menengahnya? Pria itu menganggap hal ini memalukan. Dan saat dia berteriak bahwa dia hanya berbisnis dengan mereka karena dia memiliki koneksi dengan ketua yayasan, si bos mengungkapkan bahwa tidak ada yang berbicara dengannya. Chai Jin-sung sedang berbicara kepada orang yang berada di bawah kendalinya. Pada akhirnya, pria dalam situasi hidup atau mati itu tidak punya pilihan selain menerima. Meninggalkan si manajer yang terpana dengan betapa gilanya remaja itu. Melihat bahwa mitra bisnis pertama telah setuju untuk menggandakan pasokan yang disediakan, si bos besar beralih tiang kedua. Chai Jin-sung menuntut untuk mengetahui apakah manajer itu akan menyetujui kesepakatan yang sama. Dan begitu saja, si bos besar meningkatkan bisnisnya dalam rentang waktu 1 malam. Orang dengan tongkat pemukul menanyakan langkah selanjutnya, karena mereka sekarang memiliki kemampuan untuk mengamankan pasokan yang diperlukan. Ketika ditanya tentang sang pahlawan, Chai Jin-sung mengklaim mereka akan mencoba menangkapnya lain kali, karena mereka memiliki urusan yang lebih penting untuk diurus. Lim Yang, atas permintaan si bos besar, mencari lokasi terdekat ke sekolah mereka yang ternyata adalah SMA Ilsung dan SMA Asung. Dengan demikian, si bos besar memerintahkan semua orang untuk bersiap, karena mereka akan segera bergerak. 14 hari setelah malam itu, di sekolah, setibanya di sana, Alpha nomor 2 mengonfirmasi ke ujung telepon yang lain bahwa keadaan lebih tenang dari yang diharapkan. Dari tampilannya, Alpha lainnya sedang absen yang terasa agak aneh. Peringkat Gamma dari sekolah mereka sekarang bekerja dengan siswa yang tampaknya berasal dari SMA Ilsung dan SMA Asung. Dengan itu, Alpha nomor 2 bertanya kepada sekutunya apakah dia akan mengejar nomor 1 dan nomor 3. Teman yang dimaksud itu tidak lain adalah Park Hyun-soo, siswa Gamma peringkat 102. Anak kurus itu mengklaim sia-sia untuk melacak mereka, karena dia telah mendapatkan intel dari seorang teman yang baru-baru ini mengunjungi panti asuhan. Dari apa yang dia dengar, Chai Jin-sung telah menyerang 2 sekolah menengah lainnya, dan memaksa siswa mereka untuk bekerja untuknya. Dengan kata lain, si bos besar mencoba menyebarkan dominasinya. Melihat bahwa musuh mencoba mengambil alih 2 sekolah menengah tetangga, akan lebih baik untuk menghancurkan mereka sekaligus. Giem Yung mengklaim akan lebih baik untuk tidak fokus pada sekolah menengah yang dikalahkan, dan sebaliknya mencoba memprediksi sekolah mana yang akan dicoba diserap oleh si bos besar berikutnya. Jadi protagonis kita membandingkan ini dengan sebuah permainan. Sederhananya, segera setelah Chai Jin-sung mengalihkan fokusnya ke sekolah menengah baru dan mencoba menaklukkannya, mereka akan fokus membebaskan yang sudah diperbudak. Dengan kata lain, strategi ini akan memungkinkan mereka berakhir berhadapan langsung dengan musuh. Park Hyun-soo bahkan mengatakan ini akan menjadi strategi terbaik untuk menangkap Song Man. Pada akhirnya, Alpha nomor 2 merasa yakin dengan betapa efisiennya strategi tersebut. Malam harinya,
Beberapa siswa yang lemah mendapati diri mereka dalam situasi yang sulit. Kedua perundung itu menjelaskan bahwa merekalah yang akan dihukum jika tenaga kerja mereka mulai malas. Yun Chul-ho, siswa berprestasi di SMA Ilsung, menuntut untuk mengetahui mengapa sebagian besar anak di sini berasal dari sekolah mitranya. Jadi mitra yang dimaksud, Bung Gutaek, siswa berprestasi di SMA Ilsung, menunjukkan bahwa salah satu dari mereka adalah siswa pindahan dari sekolah asalnya. Mereka menganggapnya lucu bahwa siswa pindahan yang dimaksud telah melarikan diri dari beban kerja di sekolah asalnya, hanya untuk diperbudak lagi di sekolah lain. Melihat bahwa tenaga kerja tidak terlalu termotivasi, bos mereka memutuskan untuk menyemangati mereka. Mereka semua terpana ketika si Pirang mengklaim dia memiliki informasi pribadi dari setiap keluarga mereka. Para perundung bilang orang lemah itu bebas pergi, tetapi dengan melakukan itu, mereka akan membahayakan keluarga mereka. Raksasa berotot itu kemudian terkesan dengan foto cantik saudara perempuan seorang siswa. Dan saat dia mulai mengancam akan memberitahu para perundung lokal di sekolahnya tentang dia, salah satu siswa akhirnya menyerah saat dia setuju untuk melakukan apapun sebagai ganti keamanan keluarganya. Para berandalan merasa kagum dengan betapa seperti permainan anak-anak hal ini. Kemudian, tiba-tiba, seseorang memutuskan untuk menyangkal mereka. Dia mengklaim bahwa mengancam keluarga seseorang tidak boleh dianggap sebagai permainan anak-anak. Para berandalan merasa penasaran, karena seorang anak kurus berani menantang mereka. Melihat ini, mereka menuntut jawaban. Mereka ingin tahu siapa dia dan sekolah mana asalnya. Saat dia bertanya apakah para perundung telah diidentifikasi, orang-orang di depannya merasa bingung. Jadi dia menjelaskan bahwa dia tidak berbicara dengan mereka, tetapi dengan rekannya di belakangnya. Dan dari tampilannya, sang pahlawan sudah merasa cukup. Orang-orang ini menggunakan pelecehan verbal. Mereka kasar dan juga pembohong. Untuk melengkapinya, mereka bahkan memiliki tato. Dan untuk memperburuk keadaan, mereka juga perokok. Kedua berandalan ini mewakili semua yang ingin dihapuskan oleh sang pahlawan. Tetapi yang mengejutkan protagonis kita, mereka mengklaim tidak akan menjadi lawannya. Baru kemudian seseorang yang lain memasuki tempat kejadian. Alpha nomor 4 merasa senang akhirnya bisa bertemu kembali dengan pahlawan yang kuat, dan dia bahkan bersemangat untuk melanjutkan konfrontasi mereka sejak hari itu. Dahulu, di lapangan bisbol, saat pemuda itu berlatih bersama anggota timnya yang lain, setiap kali bola dilemparkan, dia mampu menangkapnya. Pemuda itu cukup terampil dalam posisinya. Namun suatu saat ketika sang pelempar bersiap dan memutuskan untuk melempar bola dengan segenap kekuatannya, bola itu meluncur dengan kecepatan yang luar biasa. Meski begitu, lawannya berhasil menghalaunya menggunakan tongkat pemukulnya. Namun dia tidak mampu mengontrol lintasannya. Kembali ke masa sekarang, pemuda yang dulunya adalah pemain bisbol itu sedang bersiap untuk melanjutkan pertarungannya dengan sang pahlawan. Dua perundung lainnya berasumsi bahwa sang pahlawan sekarang takut, karena sekarang ini adalah 3 lawan 1. Dan begitu saja, saat mereka menerjangnya, sang pahlawan dengan cepat menepis mereka seperti sekumpulan lalat meninggalkan mereka jatuh tak berdaya di tanah. Dengan demikian, sang pahlawan menoleh ke arah sekutunya mendesaknya untuk mengeluarkan para siswa dari sini dengan segala cara. Diabaikan membuat kedua berandalan itu sangat kesal. Ketika tiba-tiba, mereka menyadari orang dengan tongkat pemukul ada di belakang mereka. Dan sebelum mereka menyadarinya, dia melancarkan serangan ganda. Menurutnya, jika mereka ingin berguna, mereka harus menyingkir saja. Melihat bahwa nomor 4 menginginkan pertarungan 1 lawan 1, Satria itu berasumsi lawannya agak terhormat. Jadi diklarifikasi kepadanya bahwa ini tidak ada hubungannya dengan kehormatan, dan bahwa pemegang tongkat pemukul lebih suka bekerja sendirian. Dengan demikian, mereka berdua sekarang akan bertaruh 1 lawan 1. Si Alpha mencoba meluncurkan serangan pertama, hanya untuk dihindari dengan cepat oleh lawannya. Yang mengejutkan pahlawan kita, berandalan ini lebih cepat dari yang diharapkan. Dan dengan demikian dia mulai menghindari ayunan demi ayunan tanpa mencoba mendaratkan satu pukulan pun. Si Alpha menunjukkan bahwa kali ini sang pahlawan tidak akan mendapatkan bantuan dari truk. Jadi sang pahlawan memutuskan untuk mengklarifikasi sesuatu. Dia menegaskan bahwa dia tidak pernah butuh bantuan sejak awal saat dia menjigal lawannya. Dan dengan itu, dia terlempar ke dalam kilas balik. Saat itu, sang pahlawan menegaskan sekali lagi bahwa pompa sedot WC-nya adalah pedang suci. Lelaki tua itu memutuskan untuk mengikutinya meskipun menganggap ini kegilaan belaka. Dari apa yang dilihat direktur, tidak perlu bagi sang pahlawan untuk mencoba mengasah fisik atau keterampilannya. Menurutnya, remaja itu hanya kekurangan satu hal. Meskipun merupakan petarung berpengalaman, sang pahlawan tidak pernah terlibat dalam pertarungan 1 lawan 1 yang sebenarnya dan tidak tahu cara menggunakan pompa sedot WC dengan benar. Dengan kata lain, sang pahlawan perlu berlatih dalam menangani pompa sedot WC untuk pertarungan 1 lawan 1. Lelaki tua itu mendesak remaja itu untuk mengikutinya, karena dia sekarang akan mengajarinya keterampilan ini. Kembali ke masa sekarang, si perundung tertangkap basah tetapi mampu mendarat di kakinya dengan cepat. Dengan itu, dia menerjang ke depan membidik kaki lawannya. Pada saat itu, tongkat pemukul itu hanya berjarak beberapa inci lagi dari mematahkan tulang. Sementara itu, di tempat lain, sang direktur, yang sedang menikmati minuman di bawah sinar rembulan, merasa khawatir terhadap muridnya. Meski begitu,
Dia tahu betul bahwa tidak perlu baginya untuk merasa khawatir. Lagi pula, sang pahlawan sekarang tahu cara bertarung tanpa menggunakan senjata andalannya. Kembali ke pertempuran, si perundung kesulitan mempercayai bahwa tongkat logamnya tertahan oleh pompa plastik sederhana. Meski begitu, dia memutuskan untuk mengambil kesempatan itu dan menyerang rantai sang pahlawan, yang sedang terbuka lebar. Pada saat itu, sang satria menempelkan pompanya ke dinding, dan sebelum si berandalan menyadarinya, dialah yang terkena hantaman di dagu. Si Alpha tidak bisa mempercayai matanya, karena lawannya sekarang mengambil kuda-kuda bertinju. Sang pahlawan bangga pada dirinya sendiri karena telah melakukan jam. Jadi Park Hyun-soo mengoreksinya dengan mengatakan itu disebut jab. Dengan itu, sang pahlawan sekarang telah menguasai alur pertarungan, dan sebelum lawannya menyadarinya, dia membombardirnya dengan rentetan jab pompa sedot WC. Menyebalkan sekali melihatnya mencoba menjaga jarak menggunakan senjatanya dengan cara seperti itu. Jadi, dia memutuskan untuk menggunakan pompa sedot WC itu sebagai keuntungan baginya juga. Tapi tepat saat dia akan memukulnya, sang satria menarik senjatanya dari dinding, membuatnya mengayunkan tongkat ke udara kosong. Pada saat itu, si berandalan kehilangan keseimbangan, dan sebelum dia menyadarinya, dia terkena pukulan telak di wajah. Namun sang satria belum selesai, karena dia kemudian memegang pedang sucinya dengan kuat dan menghantamkannya ke kepala lawannya untuk memberikan pukulan terakhir. Sementara itu, di sekolah, Kim Yung yang sedang menyusu ke kantor, mendapati dirinya sendirian. Menurutnya, catatan sekolah yang telah ditaklukkan si bos besar pasti ada di kantornya. Baru kemudian dia melihat sebuah amplop di atas meja. Penjaga panti asuhan itu bergegas memeriksanya, dan yang mengejutkannya, amplop itu berisi surat wasiat. Namun setelah menganalisisnya dengan cermat, dia merasa ngeri. Baru kemudian dia ketahuan. Orang itu telah memperingatkannya berulang kali untuk tidak pernah masuk ke kantornya kecuali keadaan darurat. Choi Jin-sung sekarang mengancam akan mengambil nyawanya. Namun Kim Yung tidak peduli. Dia bahkan berkata bahwa jika apa yang dia baca di kertas itu benar, dia pasti akan membunuh Kim Yung dengan tangannya sendiri. Kembali ke pertarungan, saat sang satria menghantam lawannya dengan segenap kekuatannya, berniat memberikan pukulan terakhir, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Sisi tersembunyi dari si berandalan ini akhirnya terungkap. Hal ini sangat mengejutkan sang satria. Si perundung segera kehilangan ketenangannya, dan dengan putus asa mulai mencari topennya. Dan saat dia mulai mencarinya, dua perundung lainnya mulai mengejeknya karena bertingkah seperti pengecut sekarang, meskipun baru beberapa detik yang lalu sangat sombong. Dan dengan itu, mereka mulai menginjak-injaknya tanpa ampun sambil mengejek bekas lukanya. Namun bahkan di bawah sepatu bot mereka, si Alpha hanya fokus mencari topennya. Dulu, saat dia masih di tim bisbol, beberapa perundung memutuskan untuk mengganggunya dan menyembunyikan topennya. Mereka kemudian menunjukkan bahwa dia seharusnya tetap pada posisinya sebagai pelempar sebelum mengejeknya karena terluka oleh bola. Namun segera setelah mereka melemparkannya satu bola, pemuda itu merasa kaget. Para perundung mulai menertawakan traumanya sebelum menunjukkan bagaimana wajah bodohnya telah merusak home run mereka. Tetapi puncaknya adalah saat para perundung memanggilnya monster dengan wajah menjijikan yang tidak bisa bermain bisbol lagi. Maka, pemuda itu memutuskan untuk membuktikan kata-kata mereka. Pada saat itu, dia menjadi monster, yakin bahwa para perundung kejam itu tidak akan pernah bisa melihat wajahnya lagi. Kembali ke masa sekarang, saat dia mati-matian mencari topennya, dia tiba-tiba menemukannya di tangan sang pahlawan, yang mengembalikannya kepadanya. Sang satria bahkan meminta maaf, karena dia tidak menyadari bekas luka yang coba disembunyikan lawannya. Dia kemudian membantunya berdiri, membuatnya sangat berterima kasih. Dan segera setelah si perundung setuju untuk menghentikan pertarungan, dia tiba-tiba dipukul di wajah. Dan sebelum dia menyadarinya, dia jatuh ke tanah. Sekarang pertarungan benar-benar berakhir. Pada akhirnya, si Alpha mengaku kalah. Ketika ditanya tentang langkah selanjutnya, Park Hyun-soo mengungkapkan kepada sang pahlawan bagaimana dia telah mengirim Kim Yung ke sekolah untuk mengumpulkan beberapa data. Pada saat itu, si perundung yang kalah bersikeras bahwa nomor 2 tidak akan bisa menemukan daftar itu jika dia benar-benar ada di sekolah. Setelah mengetahui bahwa Choi Jin-sung ada di sana, mereka berdua benar-benar ngeri. Baru kemudian siswa sekolah menengah itu menerima notifikasi. Itu adalah pesan dari Kim Yung. Itu adalah peringatan yang membingungkan bahwa sang direktur saat ini dalam bahaya. Sementara itu, si bos besar dan nomor 2-nya berhadapan langsung. Choi Jin-sung menyatakan kekecewaannya pada Kim Yung, yang seharusnya bisa mendapatkan hasil terbaik untuk panti asuhan jika dia tetap setia. Dia bahkan mengklaim bahwa dia benar-benar ingin menepati janjinya padanya dan panti asuhan. Namun Kim Yung sangat meragukan kata-katanya setelah membaca kertas itu. Melihat surat wasiat palsu atas nama direktur di meja si bos besar membuatnya murka. Kim Yung segera menyadari bahwa Choi Jin-sung ingin mengambil nyawanya demi mengambil alih panti asuhannya. Yang membuat keadaan lebih buruk, si Pira mengklaim bahwa ini wajar saja, karena seseorang harus melupakan masa lalu demi fokus pada masa depan. Nomor 2 tidak tahan lagi, dan dia memutuskan untuk melenyapkan nomor 1 sekaligus. Namun si bos sangat gesit dan dengan cepat menghindari tendangan yang datang. Dia merasa ini agak lucu, karena menyeratkan ide konyol bahwa Kim Yung bahkan bisa mengalahkannya. Namun yang mengejutkannya,
Pelindung yang sedang murka itu mengklaim ini akan menjadi tugas yang mudah. Dan begitu saja, dia berputar dan menendang nomor 1 dengan segenap kekuatannya. Dengan itu, si pirang terpental keluar dari kantor. Melihat ini, si bos besar terkesan dengan keterampilan bertarungnya yang cukup lumayan dan mencoba merundingkan kembali kesetiaan pemuda itu. Tetapi orang yang menutup jarak dalam sekejap itu masih marah, mengklaim bahwa keterampilannya jauh di atas lumayan. Namun si bos yang dengan mudah menangkisnya berpikir sebaliknya. Melihat tidak ada ruang untuk negosiasi, si bos menyadari tangannya terikat, dan dengan demikian dia memutuskan untuk membasmi pengganggu di depannya. Sekarang terjerat dalam rantai, pemuda itu mendapati dirinya dalam kesulitan besar. Choi Jin-sung telah menyembunyikan senjatanya di dalam kotak. Dengan itu, si bos besar mengucapkan selamat tinggal pada nomor 2-nya sebelum memberikan pukulan terakhir. Kembali ke pahlawan kita, Park Hyun-soo memastikan sang satria tahu cara menggunakan ponsel. Sang pahlawan khawatir temannya akan menjalankan misi solo. Jadi Park Hyun-soo meyakinkannya dengan mengatakan bahwa sang direktur tidak akan mudah dikalahkan. Namun kekhawatiran utama Park Hyun-soo adalah kenyataan bahwa dia meninggalkan temannya dengan Alpha nomor 4. Sang pahlawan bertanya kepada sekutu barunya apakah dia benar-benar bersedia membantu mereka, hanya untuk disuruh diam saja. Dan dengan itu, masing-masing pergi ke jalan masing-masing. Si Alpha memutuskan untuk menjelaskan bahwa dia hanya membalas budi kepada sang pahlawan, dan mengklaim bahwa dia pasti akan kalah dari si bos setibanya di sekolah. Baru kemudian dia menyadari bahwa sang satria agak kurang pengetahuan, karena dia salah mengira gelar bos sebagai nama lain dari Choi Jin-sung. Ini membuat si berandalan teringat saat seseorang menyebut si bos dengan nama yang berbeda selama panggilan telepon. Setelah mengetahui bahwa Choi Jin-sung dipanggil sebagai Merkurius, sang pahlawan dari dunia lain itu terpana. Sementara itu, di tengah hutan, lelaki tua yang terlalu banyak minum menyadari bahwa dia tidak lagi berada di masa jayanya. Dan saat dia mulai mengingat masa lalunya yang gemilang, dia tiba-tiba menabrak seseorang. Sang direktur meminta maaf, mengklaim bahwa dia saat ini di bawah pengaruh alkohol. Lelaki tua itu mengkhawatirkan Kim Yung. Tetapi dia tidak tahu bahwa dia harus mengkhawatirkan dirinya sendiri. Segera setelah mendengar nama lain pemuda itu, sang pahlawan merasa terkejut. Sementara itu, di depan gimnasium sekolah, kotak-kotak tiba-tiba jatuh ke tanah. Salah satu pekerja jatuh pingsan. Melihat betapa kesalnya si perundung, si Buddha berjanji akan memperbaiki kesalahannya selama perbaikan mingguan. Baru kemudian seseorang yang lain memutuskan untuk mengurus pembersihan itu. Dan begitu saja, siswa malang itu kepalanya ditendang oleh raksasa berotot. Lim Hyong telah memutuskan untuk membersihkan tenaga kerja mereka dari beban yang tidak berguna. Dia bahkan menggunakan siswa tersebut sebagai contoh untuk membuat yang lain bekerja lebih cepat. Lim Hyong mengancam mereka untuk tidak menceritakan perbuatannya kepada siapapun, karena dia akan dengan senang hati mengejar keluarga mereka. Dengan itu, dia menyuruh mereka membawa anak itu ke tempat lain, lalu melanjutkan pekerjaan setelah dia bangun. Kemudian dia mendengar suara yang familiar. Saat melihatnya, gorila berotot itu terkejut. Pahlawan pompa sedot WC akhirnya tiba. Sang pahlawan berhenti sejenak untuk menilai situasi. Setelah melihat keadaan tenaga kerja yang menyedihkan, serta kenyataan bahwa salah satu dari mereka jatuh pingsan, dia menjelaskan bahwa dulu, karena dia kebanyakan ditugaskan membasmi iblis, dia jarang berhadapan dengan manusia. Namun sejauh yang bisa diingat sang pahlawan, selalu ada beberapa orang yang dikuasai oleh keserakahan. Awalnya dia mengira membersihkan negeri dari iblis akan membuat keegoisan manusia menghilang. Namun sekarang dia menyadari bahwa dia terlalu naif. Meski begitu, sang pahlawan mengatakan semua ini meskipun kenyataannya saat dia menyingkirkan iblis dari dunianya, dia malah terpindah ke alam ini. Baru kemudian dia dihentikan. Si pria besar itu mendesaknya untuk langsung ke intinya saja. Merasa kesal dengan pidato yang panjang, dia mencoba memukul kepalanya. Ketika tiba-tiba, pergelangan tangannya dicengkeram. Park Hyun-soo terkejut saat sang pahlawan mengklaim bahwa dia telah menyadari sesuatu. Pada akhirnya, dia menyadari bahwa tindakannya terhadap iblis tidak memengaruhi kebencian manusia, karena menurutnya, beberapa keturunan manusia memang sudah busuk sampai ke akar-akarnya. Sambil mematahkan tangan si raksasa itu. Sementara itu, di dalam gimnasium, pertanyaan tentang asal-usul kebencian manusia diajukan. Menurut si bos besar, itu berasal dari keserakahan, karena manusia secara alami akan membuang apa yang mereka anggap tidak berguna. Choi Jin-sung menyadari bahwa dia harus menggunakan kata-kata yang lebih halus, karena saat ini dia juga sedang membuang elemen yang tidak diinginkan. Si bos memutuskan untuk menghentikan upayanya membujuk mantan bawahannya, namun mendesaknya untuk menghentikan pertarungan. Dia mengklaim bahwa segera setelah bisnisnya berkembang pesat, panti asuhan akan menerima dukungan besar. Namun pelindungnya tidak mampu mempercayai satu kata pun yang dia ucapkan, karena menurutnya, seseorang yang memperbudak anak-anak di sekolahnya sendiri tidak mungkin peduli pada anak yatim piatu. Dan dengan demikian, Kim Yung dengan tegas menegaskan bahwa mereka tidak akan pernah menerima dukungannya lagi. Dengan itu, si bos besar meluncurkan serangannya, karena dia tidak memiliki apapun untuk didiskusikan dengan lawannya. Kim Yung, yang terkesan dengan jangkauan serangan musuhnya, menyadari bahwa dia akan celaka jika terjerat dalam rantai tersebut. Jadi, melihat hal ini, dia melakukan satu-satunya gerakan yang logis dan melesat ke depan untuk memperpendek jarak.
Namun yang mengejutkannya, si bos mengingatkannya bahwa dia bahkan tidak memiliki keuntungan dalam jarak dekat. Dan begitu saja, nomor 2 mendapati perutnya tertusuk oleh serangan pertama nomor 1. Terlepas dari rasa sakitnya, semangat juangnya tidak goyah, dan dia dengan cepat menguasai dirinya sendiri. Dan dengan demikian, dia menerjang lawannya sekali lagi. Choi Jin-sung menjelaskan bahwa ini tidak berguna, karena dia berada dalam posisi tidak menguntungkan terlepas dari jangkauannya. Dia bahkan menegaskan bahwa Kim Yung tidak bisa melangkah lebih jauh lagi. Dulu, setelah mendapati dirinya di depan tembok, Kim Yung mudah menyatakan bahwa dia terlalu lelah untuk melanjutkan. Hal ini mengecewakan direktur, karena anak laki-laki itu bertingkah seperti cengeng meskipun dialah yang meminta pelatihan ini. Namun setelah mendengarnya mengklaim telah mencapai batas kemampuannya, lelaki tua itu bertanya alasan anak itu mencari kekuatan. Kim Yung menjelaskan bahwa dia ingin melindungi panti asuhan. Dan dengan itu, lelaki tua itu mengingatkannya bahwa dia dilarang menyerah saat membela anak-anak lain di panti asuhan. Sang direktur menjelaskan kepada si kecil bahwa satu-satunya cara baginya untuk mencapai batas kemampuannya adalah dengan membuat dan menetapkan satu batasan. Dengan kata lain, Kim Yung harus mengabaikan batasannya demi melampaui dirinya sendiri. Choi Jin-sung tidak menyangka lawannya melumpuhkan rantainya menggunakan kaki. Dan sebelum dia menyadarinya, dia hampir terkena tendangan di kepala. Meski begitu, refleksi bos besar sangat cepat, dan dia mampu menghindar. Choi Jin-sung merasa kecewa, mengklaim bahwa dia mengharapkan jurus spesial. Namun pada akhirnya lawannya hanya menendang udara kosong. Tapi baru kemudian dia menyadari sesuatu yang mengkhawatirkan, karena lawannya belum mendarat. Dan begitu saja, Kim Yung mengumpulkan seluruh kekuatannya dan menendang si bos besar dengan segenap kemampuannya. Awalnya tanpa serangan ini akan berhasil, ketika tiba-tiba, sang pelindung dicengkeram kakinya. Sebelum dia menyadarinya, sebuah tinju mendarat di wajahnya. Dan dengan itu, Choi Jin-sung menghantamkan tengkoraknya ke tanah. Si bos besar sadar betul bahwa dia telah kehilangan sebagian besar kekuatannya setelah terlahir kembali di alam baru ini. Meski begitu, serangan terakhir lawannya benar-benar membuatnya lengah. Choi Jin-sung sangat menghormati Kim Yung, serta kemauan dan kekuatannya. Jadi dia berharap lain kali mereka bertemu, mereka akan bisa hidup berdampingan sebagai teman. Dengan itu, pemegang rantai memutuskan untuk memberikan serangan terakhir. Ketika tiba-tiba sesuatu menghalangi. Rantainya telah dipaku ke tanah oleh sebuah pompa sedot WC. Orang yang baru saja tiba berkomentar bahwa sudah lama sekali dia tidak bertemu dengan nomor 1. Choi Jin-sung bertanya kepada si rambut merah, apakah dia benar-benar siap untuk apa yang akan terjadi selanjutnya, karena dia telah berjanji untuk menambil nyawanya saat mereka bertemu lagi. Tetapi sang pahlawan meyakinkannya dan akhirnya menyatakan bahwa dialah yang akan mengambil nyawanya. Lagi pula, dia sekarang berhadapan langsung dengan Merkurius dari 5 bintang elemen. Sejarah selalu menceritakan tentang mereka yang mengambil tindakan, namun tidak pernah menyebutkan mereka yang tidak tahu apa-apa. Saat ketika tangisan keadilan yang sunyi tidak terdengar, ketika satu-satunya harapan mengabaikan masalah dan pergi begitu saja. Pada momen krusial itu, pada detik yang menentukan itu, kejahatan akan dibiarkan kembali ke gimnasium. Sang satria memberitahu iblis itu bahwa dialah yang akan mengambil nyawanya. Lagi pula, dia adalah musuhnya, Merkurius dari 5 bintang elemen. Meski begitu, si bos besar tidak percaya bahwa pahlawan itu ada di sana untuk membunuh manusia dan menyebutnya gertakan, hanya untuk mendapati dirinya menahan pukulan yang datang. Dengan itu, sang satria memutuskan untuk mengajukan pertanyaannya. Dia menuntut untuk mengetahui bagaimana Merkurius bisa selamat. Lagi pula, dulu di dunia asa mereka, dialah yang secara pribadi memenggal kepalanya. Sang pahlawan menuntut jawaban dari iblis itu. Mendengar ini, Merkurius hanya mematahkan rantainya menjadi 2 dan menyarankan bahwa alih-alih memberi pahlawan jawaban, dia akan memberinya kematian. Dan dengan itu, si iblis menerjang ke depan, bersiap untuk menyerang musuh. Ketika tiba-tiba, dia mendapati dirinya buta oleh trik yang cukup familiar. Choi Jin-sung merasa kesal karena pahlawan itu bertingkah sangat sombong setelah kembali setelah sekian lama. Jadi dia memutuskan untuk membaca situasi dan memprediksi bahwa lawan akan menyerang dari depan. Namun yang mengejutkannya, sang pahlawan telah menghilang. Merkurius terkejut melihat lawannya ada di belakangnya, meminta waktu istirahat dalam pertarungan mereka. Sang pahlawan memindahkan Kim Yung menjauh dari bahaya, sambil memberitahunya untuk beristirahat tenang sementara dia menyelesaikan pertarungan. Bahkan ketika lawannya tidak fokus padanya, Merkurius menolak untuk menyerang. Dia mengakui bahwa dia telah tertipu, karena hal-hal mulai membingungkan dengan pompa sedot WC dan nomor 2-nya. Choi Jin-sung kemudian menunjukkan bahwa sang pahlawan, karena terburu-buru menyelamatkan Kim Yung, telah meninggalkan direktur panti asuhan yang sudah tua dalam bahaya besar. Jadi sang satria menjelaskan bahwa usia hanyalah angka. Ketika pembawanya telah melewati pengalaman yang tak terhitung jumlahnya, aman untuk mengatakan kata-kata itu sangat cocok untuk sang direktur, saat dia menghindari bilah yang datang. Ini sangat mengejutkan si pembunuh. Lelaki tua itu menyebut penyerangnya sebagai orang gila, karena datang jauh-jauh ke sini untuk membunuhnya. Baru kemudian dia mengenalinya sebagai Songman, orang yang telah membakar kaki gadis kecil itu dengan rokok, membuatnya berpikir topengnya sekarang tidak berguna. Songman menerjang ke depan,
mengklaim tidak perlu baginya untuk menunjukkan rasa hormat kepada laki tua itu. Dan saat dia melakukan tusukan, sang direktur, yang telah menghindar, merasa terhina. Jadi dia mengklarifikasi kepada pemuda itu bahwa dia tidak menginginkan rasa hormatnya karena dia adalah orang tua, tetapi karena dia masih seorang petarung aliran lama. Sang pahlawan memberitahu si iblis bahwa dia lebih khawatir tentang si pembunuh daripada target aslinya. Dengan itu, sang satria menerjang ke depan dan mendesak Merkurius untuk fokus pada pertarungan mereka. Si bos besar segera bergerak dan melemparkan rantainya ke arah pahlawan. Begitu tautan logam itu mengunci pompa sedot WC-nya, sang satria merasa waspada. Tapi tepat saat si iblis mulai merayakan, karena telah menangkap pompa dan mencoba menyentaknya, dia menemui masalah. Pompa sedot WC itu menempel kuat di tanah. Melihat ini, dia menyadari bahwa Grendel tetap mempertahankan beberapa sifat pedang sucinya bahkan setelah menjadi pompa sedot WC. Sekarang tibalah saatnya untuk meluncurkan serangan balik. Sang pahlawan menendang senjata andalannya dengan segenap kekuatannya, memungkinkannya menyintak lawannya. Ini sangat mengejutkan si iblis. Dan sebelum dia menyadarinya, dia mendapati dirinya melayang ke arah pukulan yang kuat. Tetapi sang pahlawan belum selesai, karena dia mencengkeram wajah Merkurius dan membantingnya ke beberapa kotak di dekatnya. Sang satria akhirnya bisa melihat gambaran utuhnya. Dia menunjukkan bahwa iblis itu mencoba menciptakan kembali perbudakan yang pernah ada di dunia asal mereka. Sang pahlawan menuntut untuk mengetahui apakah Merkurius telah berubah sama sekali, karena dia menggunakan kekuatannya untuk memperbudak yang lemah, sebuah klaim yang tidak dibantah oleh si bos besar. Dengan itu, dia menerjang ke arah pahlawan dan menyatakan bahwa dia tidak bisa berbuat apa-apa. Ketika tiba-tiba, dia mencengkeram kakinya dan memutuskan untuk membuatnya menarik kembali kata-katanya. Sayangnya, sang pahlawan lupa tentang rantai itu. Saat dia menjatuhkan pompa sedot WC dari tangan lawannya, si iblis bertanya kepada sang pahlawan apakah dia benar-benar peduli pada kemanusiaan. Karena menurutnya, orang yang disebut pahlawan itu hanyalah seorang penipu. Si bos besar kemudian mencoba menjaga jarak, hanya untuk tiba-tiba ditarik masuk, karena lawannya yang terkekeh sekarang telah memegangi rantainya. Melihat ini, dia berasumsi bahwa terlempar ke isekai pasti telah membuatnya gila. Sang pahlawan menyatakan bahwa itu mungkin saja, karena dia sekarang bisa melihat jalannya sendiri di depan. Karena setelah dipanggil ke dunia ini, dia tidak tahu apa yang perlu dia lakukan. Namun sekarang, semuanya berbeda. Sekarang, semuanya sudah jelas. Dan sang pahlawan akhirnya menyadari tujuannya. Suatu hari, seseorang bergegas menemui Adipati Carlos. Salah satu pelayannya berlari untuk memperingatkannya bahwa sang pahlawan sedang menuju ke kastil mereka. Para bangsawan di mejanya sangat senang, karena orang terpilih itu pasti akan mengurus ancaman iblis. Pada saat itu, sorak-sorai mereka menarik perhatian seorang pemuda yang sedang membersihkan lantai. Anak itu cukup akrab dengan rumor tersebut. Sang pahlawan, pria yang menjadi penyelamat umat manusia sebagai pemburu iblis legendaris. Namun hanya satu hal yang menarik minat anak itu. Saat sang adipati mengusulkan untuk mengumpulkan para budak, pemuda itu mulai bertanya-tanya apakah sang pahlawan tahu bahwa manusia bisa sama jahatnya dengan iblis. Dan dengan demikian dia mulai bertanya-tanya apakah penyelamat umat manusia bisa menjadi pembebas mereka juga. Beberapa saat kemudian, di tempat kerja, para pengawas menuntut agar para budak berhenti bermalas-malasan dan fokus pada pekerjaan mereka. Baru kemudian seorang lelaki tua jatuh tersungkur di tanah. Hal ini sangat mengganggu pengawas, yang menyebutnya sebagai pembangkangan. Dia membentak lelaki tua itu, menuntut agar dia berhenti berpura-pura sakit. Orang yang ada di tanah mengklaim bahwa dia memiliki masalah dengan pinggulnya. Tapi pengawas tidak peduli sedikitpun. Baru kemudian seorang anak laki-laki pirang campur tangan. Tindakan Merkurius membingungkan pengawas. Anak laki-laki itu memintanya untuk mengasihani lelaki tua itu, dan sebagai imbalannya dia akan dengan senang hati mengambil alih beban kerjanya. Baru kemudian pengawas menyadari bahwa semua orang sedang menatap. Dan dengan demikian dia setuju dan menunjukkan bagaimana kastil itu perlu diselesaikan sebelum kedatangan pahlawan. Upaya ini, yang membuat pemuda itu berharap akan kematian. Semuanya adalah rencana rumit untuk membuat sang adipati mendapatkan kekuasaan. Lelaki tua itu kemudian berterima kasih kepada pemuda pemberani itu. Merkurius, yang terpaksa menanggung semua ini, menatap lelaki tua itu dengan senyum ramah dan membantunya. Tepat di sebelah kastil adipati, ada sebuah bangunan kecil dan jelek. Segera setelah anak-anak melihat Merkurius dan para pekerja lainnya, mereka bergegas menyapa, karena pada akhirnya merekalah orang-orang yang ingin dilindungi oleh anak laki-laki itu. Anak-anak sangat senang melihat roti hari ini tiba. Mereka bahkan senang mengetahui bahwa masing-masing dari mereka akan mendapatkan sepotong roti utuh. Baru kemudian seseorang memanggil Merkurius, karena memberikan rotinya kepada yang muda. Orang itu tidak lain adalah Helia, yang menawarkan untuk berbagi makanannya. Dan setelah melihat betapa dia bersikeras, anak laki-laki itu tidak punya pilihan selain menerima. Namun kemudian sang adipati mulai memperhatikan gadis muda itu, dan menganggapnya sangat cantik. Di hadapan kehilangan dan kegilaan yang luar biasa, hanya ada sedikit yang bisa dilindungi seseorang. Pada malam yang mengerikan, jeritan keputusasaan menggema. Helia dibawa pergi, sementara anak laki-laki yang mencoba melindunginya diserang, karena menyerang sang adipati.
Orang yang dikenal sebagai Carlos merasa ini menarik, karena pada akhirnya mereka semua adalah miliknya. Dia bahkan mengklaim bahwa karena dia telah bersikap lunak kepada mereka karena adanya iblis, mereka pasti telah lupa diri. Sang Adipati kemudian menuntut agar gadis itu dibawa ke kamarnya, dan setiap penolakan akan dibalas dengan kematian. Meninggalkannya tidak punya pilihan selain patuh. Pada saat itu, Merkurius mulai memohon bantuan orang lain. Namun tidak ada seorang pun di sana yang berbicara. Pada saat itu, Merkurius menyadari bahwa dia sendirian. Sang Adipati mengklaim bahwa dia hanya membuat lebih banyak masalah bagi Buddha lainnya, dan menuntut agar dia dieksekusi. Ketika tiba-tiba, sebuah kengerian muncul. Para iblis telah memasuki kastil. Salah satu dari mereka segera memulai serangannya, dan hendak menghancurkan Sang Adipati. Ketika tiba-tiba, monster itu terpotong-potong. Setelah melihat penyelamat mereka, anak laki-laki bermata biru itu terdiam 1000 bahasa. Akhirnya sang pahlawan telah tiba. Sang Satria mendesak semua orang untuk pergi ke tempat aman. Pada saat itu, Merkurius mulai berharap bahwa sang pahlawan tiba terlalu lambat untuk menyelamatkan Sang Adipati. Jika dia terlambat 1 detik saja, kekejaman yang dia alami dan semua yang terjadi setelahnya tidak akan pernah terjadi. Dengan itu, kedua musuh mematikan itu bertukar pukulan. Masing-masing dari mereka kemudian menyiapkan serangannya lebih kuat dan meluncurkannya satu sama lain. Ketika tiba-tiba, salah satu dari mereka melepaskan rantainya. Ini membuat sang satria kehilangan keseimbangan. Karena si rambut merah tertangkap basah oleh gerakan tak terduga ini, dia disebut munafik. Dulu, dia biasa menyelamatkan manusia terlepas dari dosa-dosa mereka. Namun sekarang dia ada di sini untuk melawan orang-orang jahat. Iblis yang marah bersikeras kepada pahlawan, bahwa dia tidak punya hak untuk memilih siapa yang menerima keselamatan. Pada saat itu, sang satria segera menghindari pukulan yang datang. Di dekatnya, dia segera meraihnya. Begitu saja, sang pahlawan mendapatkan pegangan yang kuat di tanah dan memukul si bos besar dengan pompa sedot WC-nya. Segera setelah fajar menyingsing, pertempuran pun berakhir. Semua orang mulai bersorak untuk sang pahlawan, yang telah membunuh semua iblis. Dengan itu, sang pendekar pedang menoleh kepada mereka yang baru saja dia selamatkan. Dia mengenali orang yang terlihat paling kaya sebagai pemilik tanah tersebut. Sang Adipati dengan sopan memperkenalkan dirinya sebagai Carlos. Dan karena Novel mengklaim dia perlu membalas budi kepada ksatria tersebut, dia tampak tertarik. Ketika ditanya apakah dia baik-baik saja, sang Adipati menjelaskan bahwa dia baik-baik saja. Jadi sang satria mengklarifikasi bahwa dia tidak berbicara dengannya, dan menunjuk ke arah Buddha laki-laki yang dipukuli yang telah menerima banyak luka. Sang Adipati memperkenalkan Merkurius sebagai salah satu pelayannya. Saat sang pahlawan menunjukkan bagaimana anak laki-laki itu terluka saat mencoba menyelamatkan pekerja lain, anak laki-laki itu memutuskan untuk berbicara dan meminta bantuan. Jika sang pahlawan benar-benar orang baik, dia akan memperhatikan permintaannya dan membantu mereka. Tetapi tepat saat dia akan berbicara, sang Adipati mengancam akan membunuh semua Buddha perempuannya dan anak-anak mereka jika dia berani mengucapkan sepatah kata pun. Dan dengan demikian dia memerintahkannya untuk tetap diam. Anak laki-laki itu membungkuk sopan kepada sang pahlawan, yang mendesaknya untuk berdiri. Namun pemuda itu, dalam rasa sakit, menolak untuk menatap langsung ke arah sang satria. Pada akhirnya, sepatah kata pun dari mulutnya akan berujung pada kematian para Buddha. Dengan itu, dia mulai berdoa agar sang pahlawan menyadari penderitaan mereka. Namun sedikit yang dia tahu, pria ini benar-benar tidak peka. Tapi tepat saat sang pahlawan hendak memasuki kastil, kelompoknya bergegas mendatanginya, mengklaim bahwa ada lebih banyak iblis. Pengadilan iblis baru saja meluncurkan serangan mendadak di kota terdekat. Dan melihat hal ini, tangan sang satria terikat. Dengan itu, dia memutuskan untuk menuju ke kota berikutnya sekaligus bersama kelompoknya. Meski begitu, sang satria bersikeras bahwa dia akan kembali dan mendesak Adipati untuk merawat Merkurius dengan benar. Melihat bahwa dia telah diselamatkan oleh sang pahlawan, Adipati memutuskan untuk melupakan insiden dengan anak laki-laki itu, dan dengan demikian bangsawan itu kembali ke kastilnya dan memberikan Buddha itu istirahat sehari. Pada saat itu, Kilia dan anak-anak bergegas menuju Merkurius. Mereka semua senang karena dia baik-baik saja, namun pemuda itu tampak cemas. Jadi, garis itu memutuskan untuk meyakinkannya bahwa karena sang pahlawan pasti akan kembali, pemilik mereka tidak akan berani menyentuhnya. Namun segalanya tidak pernah semudah itu. Setelah melihat mayat garis itu yang tak bernyawa, pemuda itu jatuh tersungkur ke tanah. Merkurius tidak mampu mempercayai matanya. Adipati telah membunuh semua anak-anak serta gadis itu. Baru kemudian dia mengetahui bahwa Adipati telah memerintahkan semua Buddha yang tidak membantu konstruksi untuk dihabisi. Meski begitu, Carlos menganggapnya sebagai tontonan yang agak menjijikan. Saat diperintahkan untuk membakar mayat-mayat itu dan membuangnya, pemuda itu merasa tidak tahan lagi. Dan saat dia mengatakan bahwa pekerjaan akan dilanjutkan setelah kunjungan sang pahlawan, Buddha yang putus asa itu menerjangnya dengan niat membunuh. Tentu saja, kebodohan impulsifnya mendaratkannya di balik jeruji besi. Para penjaga menyebutnya gila karena berani menyerang Adipati, dan salah satu dari mereka tidak mengerti mengapa dia tidak dieksekusi. Kemudian dijelaskan bahwa Merkurius dibiarkan hidup hanya untuk menjaga citra di depan sang pahlawan,
dan akan dieksekusi setelah dia pergi. Dan dengan itu, para penjaga yang baru saja mengakhiri giliran kerja mereka mulai mengejeknya karena berani melindungi garis itu dari Adipati. Tiba-tiba, mereka berhadapan dengan kehadiran yang tidak menyenangkan. Para penjaga terkejut melihat iblis berdiri di depan mereka. Sebelum mereka sempat membunyikan alarm, mereka terbunuh di tempat. Pemuda yang babak belur itu mendongak. Dia melihat seorang raja iblis di depannya mengklaim bahwa dia telah mencari manusia yang membenci umat manusia selama ini. Penguasa iblis itu kemudian berjanji untuk memberinya kekuatan yang dia butuhkan untuk mencapai pembalasan dendamnya. Dan begitu saja, tak lama kemudian, seseorang menerobos masuk ke ruang makan Adipati. Awalnya mereka berteriak pada Buddha itu karena berani mengganggu makan malam Carlos. Hanya untuk menyadari ada sesuatu yang salah. Buddha-Buddha yang pernah mereka kenal sudah tidak ada lagi. Para bangsawan berteriak agar tentara turun tangan. Tetapi iblis itu menyatakan bahwa dia telah membantai mereka semua. Dengan itu, akhirnya tiba saatnya bagi Merkurius untuk melakukan pembalasan dendamnya yang manis. Para bangsawan berteriak putus asa di seluruh aula saat mereka dibantai ke kiri dan ke kanan. Sementara itu, para Buddha di dekat api unggun mengeluh tentang kehidupan mereka. Dan tepat saat mereka mulai berpikir mereka akan mati sebelum menyelesaikan kastil, lelaki tua itu menyadari sesuatu yang menarik. Dia menyadari sesosok-sosok yang sangat mirip dengan Merkurius mendekati mereka. Baru kemudian sesuatu dilemparkan ke kaki Buddha itu. Yang mengejutkan mereka, itu adalah kepala sang Adipati. Para Buddha bergegas menemui pembunuh tuan mereka. Mereka sangat gembira karena telah diselamatkan dari tirani, dan mulai merayakan kebebasan mereka. Namun Merkurius menganggap ini konyol karena pada akhirnya, orang-orang ini tidak mengangkat satu jari pun untuk membantu. Dan dengan demikian orang yang hancur itu memutuskan untuk menunjukkan neraka kepada mereka. Kembali ke masa sekarang, Merkurius menyebut pahlawan itu munafik karena menyebut dirinya penyelamat. Tidak pernah terlintas dalam pikirannya bahwa Adipati yang dia selamatkan sebenarnya adalah monster yang tidak bisa ditebus. Si bos besar kemudian mengungkapkan alasan dia datang ke sekolah itu sejak awal. Menurutnya, hukum rimba berlaku di setiap dunia. Dan jika bukan mereka yang terluka, keturunan umat manusia yang menjijikan itu akan tetap diam menghadapi ketidakadilan. Pada saat itu, pahlawan mencoba meraih tangannya. Tetapi Merkurius dengan cepat membebaskan dirinya mengklaim bahwa sang satria tidak ada bedanya. Sang pahlawan sekarang berada di posisi yang sulit, karena dia kehilangan keseimbangan. Merkurius menejangnya. Dia menjelaskan bahwa jika dia menunjukkan sedikit lebih banyak belas kasihan kepada para Buddha, tidak satu pun dari kekejaman sebelumnya akan terjadi. Ketika tiba-tiba, si bos besar mendapati dirinya memukul udara kosong. Yang mengejutkannya, sang satria tidak terlihat dimanapun. Baru kemudian dia menyadari sang pahlawan berada di atasnya mengakui bahwa dia tidak bisa membantah kata-katanya. Sang satria mengakui bahwa jika dia sedikit lebih berhati-hati, dia akan bisa menyelamatkan lebih banyak orang. Dan karena alasan itu, dia tidak punya pilihan selain mengakhiri kejahatan Merkurius di sini dan sekarang. Dahulu, ketika mereka berada di dekat api unggun, Hylia bertanya kepada Merkurius apakah dia akrab dengan cerita-cerita dari dunia lain. Menurut seorang penyihir, ada alam lain di samping alam ini dan gadis itu agak penasaran tentangnya. Namun Merkurius menganggap ini agak konyol, karena Hylia mengklaim bahwa Buddha pun memiliki hak untuk bermimpi. Anak laki-laki itu mencoba meluruskan kesalahpahaman. Melihatnya mati-matian mencoba menarik kembali kata-katanya, dia tidak bisa menahan tawa. Hylia kemudian meraih lengannya, dan mulai membayangkan seperti apa kehidupan mereka jika mereka bertemu di dunia lain. Pada saat itu, pemuda itu terdiam. Gadis itu mengungkapkan betapa hebatnya dia, karena selalu peduli pada orang lain, dan bahkan menjadi sosok orang tua bagi anak-anak. Karena alasan itu, dia mulai bermimpi tentang dunia lain bersama orang yang mengagumkan ini. Hylia kemudian meminta Merkurius untuk membuat janji. Dia bilang jika mereka bertemu di dunia lain, dia tidak ingin Merkurius berubah sama sekali. Setelah mengubur orang-orang yang dicintainya, Raja Iblis menganggap agak lucu bahwa kebencian Merkurius terhadap umat manusia lahir dari cinta. Dia meyakinkan rekrutan baru itu, bahwa mereka akan dapat menghidupkan mereka semua kembali dengan menciptakan dunia baru. Pada saat itu, si bos besar mulai mengingat janjinya dan dia menyadari bahwa dia harus menepatinya dengan segala cara. Dengan itu, sesuatu mulai terjadi. Sebuah kristal biru tiba-tiba terbentuk dan jatuh ke tanah. Sang pahlawan mengambilnya dan menatapnya dengan perasaan campur aduk. Baru kemudian dia bangun. Gimyung, yang sekarang sudah sadar, bertanya kepada pahlawan tentang apa yang baru saja terjadi. Jadi, sang satria menjelaskan bahwa setelah pertarungan yang sengit, mereka berhasil mengalahkan si bos besar. Namun yang mengejutkan Gimyung, orang di tanah bukanlah lawan mereka dari sebelumnya. Jadi, dijelaskan kepadanya bahwa ini adalah Cai Jinsung yang asli, dan bahwa batu ajaib itu memiliki kemampuan untuk berpindah dimensi dan mengambil tubuh lain sebagai wadahnya. Sang pahlawan kemudian mengklaim bahwa Jinsung akan segera bangun, dan bahwa mereka harus segera menuju ke panti asuhan. Pada saat itu, Gimyung terpana karena dia menyadari bahwa semua keajaiban pahlawan itu bukan hanya lelucon. Tak lama kemudian, di panti asuhan, motor itu akhirnya berhenti. Setibanya di sana, Park Hyun-soo merasa penasaran dengan ketenangan itu dan menduga bahwa direktur sudah tidur.
Baru kemudian laki tua itu mengungkapkan bahwa ini masih terlalu dini untuk waktu tidurnya. Sang direktur mengklaim bahwa dia hampir kehilangan kesadaran setelah 1 minuman. Dia menggendong orang yang baru saja mencoba membunuhnya di punggungnya. Selain punggungnya yang pegal, laki tua itu tampak baik-baik saja. Baru kemudian seseorang memasuki tempat kejadian mengklaim bahwa rencana itu telah gagal. Pria berjas itu menjelaskan bahwa dia tidak pernah berencana masuk ke dunia kriminal. Namun sekarang tangannya terikat. Park Hyun-soo segera mengenalinya sebagai pengawal Songman. Namun saat dia mulai panik, sang direktur meyakinkannya. Anak itu bertanya kepada laki tua itu, apakah dia memiliki semacam jurus rahasia. Jadi, direktur mengungkapkan bahwa ingatannya akhirnya kembali yang memungkinkannya untuk mengingat angka 119. Dalam sekejap, para gangster itu mendapati diri mereka dikepung oleh polisi. Sementara itu, dalam perjalanan ke panti asuhan, Kim Yung dan sang pahlawan terkejut melihat mobil polisi lewat. Sang pahlawan kemudian menunjukkan temannya kepada sekutu mereka. Segera setelah laki tua dan si anak mungil melihat sosok aneh dan pemegang pompa sedot WC itu, mereka bergegas menyapa. Kim Yung segera pergi untuk memeriksa laki tua itu, karena melihat polisi membuatnya panik. Park Hyun-soo kemudian bertanya kepada ksatria tentang si bos besar. Setelah mengetahui bahwa dia telah dijatuhkan, siswa itu terkejut. Sekolahnya sekarang akhirnya bebas dari perundung. Anak itu tidak bisa menahan kegembiraannya dan bergegas memeluk pahlawan, seperti gadis yang bersemangat. Pada saat itu, beberapa individu lain bergegas untuk bergabung dalam perayaan kemenangan. Anak-anak juga senang karena mereka telah menang. Sang direktur mulai memarahi mereka karena masih bangun pada jam segini. Jadi, mereka menyalahkannya karena memanggil polisi dan sirene mereka yang keras. Pemandangan menggemaskan ini membuat senyum kecil di wajah sang pahlawan yang menang karena pada akhirnya, kemenangan adalah hal yang paling penting. Begitu berada di dalam, lelaki tua itu menawarkan minuman kepada para remaja untuk menenangkan saraf mereka. Kim Yung tidak peduli dan membentak direktur karena telah menyiapkan surat wasiat hanya agar kepalanya dipukul ke meja karena terlalu berisik. Sang direktur menjelaskan bahwa dia sudah cukup tua dan perlu menyiapkan surat wasiat untuk jaga-jaga. Dia kemudian mengklaim bahwa dia masih jauh dari hari kematiannya. Namun tidak ada salahnya membuat beberapa persiapan karena setelah dia pergi, perubahan tidak akan bisa dihindari. Park Hyun-soo setuju dengan direktur karena pada akhirnya, perubahan memang tak terelakkan. Bahkan sekolah pun tidak aman dari konsep ini. Kejahatan para berandalannya serta laporan protagonis tentang hal itu meledak secara online. Karena hal ini, pihak berwenang akhirnya memutuskan untuk menyelidiki sekolah tersebut. Akibatnya, para perundung papan atas, ketua yayasan, serta para guru didakwa atas kejahatan mereka. Tetapi perubahan yang paling menejutkan adalah kenyataan bahwa sang pahlawan ingin kembali ke dunianya. Anak yang bingung itu menuntut untuk mengetahui bagaimana dia akan berhasil melakukannya. Jadi, sang satria menjelaskan bahwa setelah mengalahkan si bos besar, dia telah mendapatkan kristal ajaib ini yang dapat melintasi dimensi. Satu-satunya masalah yang ada adalah kenyataan bahwa seorang penyihir dibutuhkan. Namun menurutnya, ini akan sulit karena dunia ini kekurangan penyihir. Tetapi sedikit yang dia tahu, dia salah besar karena seseorang baru saja akan mengetuk pintunya. Park Hyun-soo menunjukkan bahwa dimensi ini tidak memiliki penyihir. Tetapi baru kemudian seseorang menyanggahnya. Setelah disapa, sang pahlawan terkejut. Saat ditanya apakah dia sudah dikenali, sang pahlawan terkejut oleh laki tua yang dikenalnya. Namun yang mengejutkannya, Park Hyun-soo juga mengenali Hibib, sang maestro kuliner. Saat ditanya bagaimana dia mengenalnya, siswa tersebut mengklaim bahwa pria ini adalah seorang selebriti. Hibib adalah ahli kuliner nomor 1 dan perusahaan riset makanan, dan mayones mereka dianggap nomor 1 di seluruh dunia. Baru kemudian pria itu membungkuk dan menyapa pahlawan. Sang satria merasa penasaran karena ini pertama kalinya temannya menyapanya seperti itu. Jadi, lelaki tua itu menjelaskan bahwa dia terlihat keren melakukannya. Melihat bahwa sang pahlawan berkenalan dengan lelaki tua itu, siswa sekolah menengah itu menghubungkan poin-poinnya. Pria di depannya adalah penyihir hebat Hibib, salah satu sekutu pahlawan. Dengan itu, lelaki tua itu memutuskan untuk mendiskusikan beberapa hal penting. Beberapa saat kemudian, di kantor pusat Hibib, siswa sekolah menengah itu merasa cukup terkejut. Ternyata, pemanggilan pahlawan sebenarnya adalah bagian dari rencana penyihir untuk mendapatkan batu ajaib iblis. Setelah mengetahui bahwa Hibib telah mencari cara untuk membawanya ke sini selama ini, sang pahlawan akhirnya mengerti mengapa penyihir itu tiba-tiba menghilang. Lelaki tua itu menjelaskan bahwa tepat sebelum pertempuran terakhir mereka, dia mulai mempelajari kristal ajaib yang mereka dapatkan dari 5 bintang elemen. Yang mengejutkannya, kristal-kristal itu dipenuhi dengan 2 kutukan. Yang pertama akan memungkinkan mereka untuk merasuki wadah, dan yang kedua untuk melintasi dimensi. Yang membuat keadaan lebih buruk, kristal-kristal itu diprogram sedemikian rupa sehingga akan aktif segera setelah dirusah. Dengan itu, batu-batu itu menyebar antar dimensi dan menyeret penyihir itu ikut serta. Tak lama kemudian, Hibib terbangun di tubuh seorang pengusaha kuliner tanpa kekuatan sihirnya. Meski begitu dia harus melakukan sesuatu. Itulah sebabnya dia menciptakan mayones dengan kekuatan untuk menciptakan lingkaran sihir. Penelitiannya kemudian menunjukkan bahwa lingkaran sihir
hanya dapat diaktifkan oleh darah dan air mata seorang siswa. Dengan kata lain, Hibib adalah orang di balik tren mayones viral tersebut. Setiap kali seorang siswa memohon bantuan di internet, dia akan mengirimi mereka instruksi tentang cara memanggil sang pahlawan. Tapi tepat saat dia mulai mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada siswa sekolah menengah yang membawa pahlawan perkasa ke dunia ini, wajahnya tiba-tiba dipukul. Asterisk so pada walt asterisk menokjasko amarannya kepadanya. Park Hyun-soo sangat marah pada orang yang membuatnya percaya pada tren mayones konyol yang hampir merenggut nyawanya. Dia bahkan menyatakan bahwa pria itu telah memberinya banyak masalah. Meski begitu, dia tidak bisa memungkiri fakta bahwa hal ini memungkinkan sang pahlawan untuk menjatuhkan semua berandalan. Sang pahlawan kemudian merasa khawatir tentang sisa 5 bintang elemen. Jadi Hibib menjelaskan bahwa hanya Merkurius yang tiba di dunia ini. Adapun sisanya, ada kemungkinan besar mereka masih berada di dimensi asal mereka mengumpulkan kekuatan untuk kembali. Dengan kata lain, sang satria dan penyihir harus segera pulang untuk menangani ancaman ini sesegera mungkin. Di sisi positifnya, kristal ajaib yang didapat setelah kekalahan Merkurius akan memungkinkan mereka untuk menciptakan gerbang pulang. Menurut sang penyihir, portal itu akan siap besok pagi. Hari itu juga, setelah menghirup udara segar, pahlawan kita kembali ke tempat pertama kali mereka bertemu setelah sekian lama. Petualangan singkat mereka, yang terasa seperti sebulan penuh, dimulai dengan cara gila lainnya. Dengan itu, Park Hyun-soo berterima kasih kepada pahlawan karena telah mengabulkan keinginannya untuk memiliki kehidupan sekolah yang normal, tetapi sang satria bersikeras bahwa dia hanya melakukan tugasnya. Namun, anak itu tetap menganggap bahwa sang pahlawan telah menginspirasinya. Karena alasan itu, Park Hyun-soo memutuskan untuk berpegang teguh pada mimpi yang telah dia tinggalkan. Sama seperti di masa lalu, dia bercita-cita menjadi seorang perwira polisi seperti ibunya. Sang pahlawan segera mengenali orang-orang itu sebagai pembela dunia ini yang pernah disebutkan oleh Kim Myung. Di masa lalu, anak itu mengidolakan ibunya. Namun dia menyerah pada mimpinya setelah ibunya meninggal saat mengejar penjahat. Karena itu, rasa takut menyerang hidupnya dan mencegahnya membela orang lain. Namun sekarang anak itu ingin mengubah pola pikirnya untuk menghadapi ketakutannya. Pada akhirnya, Park Hyun-soo menyebut dirinya pengecut dan mengatakan dia mungkin tidak akan pernah bisa mencapai mimpinya. Tetapi sang satria tidak setuju dan mengatakan temannya sangat berani. Lagi pula, seseorang yang tidak pernah melarikan diri pasti akan menjadi perwira yang hebat. Dengan itu, anak itu mengalihkan fokusnya kepada pahlawan dan bertanya kepadanya apakah dia memiliki mimpinya sendiri. Dan dengan demikian, sang satria mengungkapkan bahwa dia memiliki keinginan rahasia. Dahulu ketika dia masih kecil, dia dikenal sebagai pahlawan setelah dipilih oleh pedang suci. Tentu saja, dia senang bisa membantu orang, tetapi dia juga mengharapkan cara untuk melarikan diri dari tanggung jawabnya. Meski begitu, sang pahlawan tidak pernah berani mengambil cuti sehari pun, karena istirahatnya mungkin berujung pada kematian seseorang. Tapi saat dia terus mengoceh tentang situasinya, lengannya tiba-tiba ditarik. Park Hyun-soo memutuskan untuk mengabulkan hari libur yang dia idamkan itu. Dan dengan itu, mereka berdua bergegas ke pusat permainan. Park Hyun-soo memperkenalkan temannya pada permainan yang menyenangkan. Tetapi tak lama kemudian, mereka akhirnya meminta maaf karena merusak mesinnya. Pahlawan kita kemudian pergi ke prasmanan. Dan setelah melihat bagaimana pria berambut merah itu mulai makan seperti orang gila, mereka terpaksa meminta maaf kepada Koki juga. Park Hyun-soo, Grendel, dan sang pahlawan kemudian pergi ke bioskop, di mana mereka semua bersenang-senang. Tak lama kemudian, sang pahlawan merasa penasaran ketika temannya memintanya untuk melihat ke depan dan berpose. Orang-orang yang lewat terkejut karena terdengar seperti monyet yang berisik di dalam kotak foto. Dan dengan itu, kegembiraan pahlawan kita akhirnya berakhir. Sang pahlawan kemudian mengungkapkan betapa senangnya dia atas hadiah dari Park Hyun-soo dan berjanji akan menjaganya baik-baik. Ketika ditanya tentang waktu keberangkatannya, sang satria memutuskan untuk menghadapi temannya dengan kebenaran. Namun baru saat itulah sang penyihir muncul. Gerbangnya sekarang sudah siap, dan sang pahlawan serta Hibib akhirnya bisa pergi. Meskipun ingin tinggal sedikit lebih lama, bersantai adalah hak istimewa yang tidak mampu mereka dapatkan. Sang pahlawan mencoba mengucapkan selamat tinggal. Pada saat itu, Park Hyun-soo berterima kasih padanya atas segalanya dan berharap dia pulang dengan selamat. Siswa sekolah menengah itu kemudian meminta temannya dari dunia lain untuk menghentikan iblis agar tidak pernah kembali. Dan dengan itu, sebuah janji antara dua teman pun dibuat. Dan begitu saja, sang satria dan penyihir melambaikan tangan selamat tinggal. Sang pahlawan akhirnya pergi. Pagi yang baru pun tiba. Rutinitas harian protagonis kita tidak banyak berubah saat dia mempersiapkan dirinya untuk sekolah seperti biasa. Perbedaan kecilnya adalah dia mulai menyeruput teh yang diberikan kepadanya oleh sang direktur, Park Hyun-soo, yang memutuskan untuk tidak mengubah apapun dalam kehidupan sehari-harinya, mulai membayangkan apa yang sedang dilakukan sang pahlawan. Meski begitu, satu hal yang pasti, untuk pertama kalinya, Park Hyun-soo merasa bersemangat pergi ke sekolah. Rasa aman ini adalah hadiah terbesar yang pernah diberikan sang pahlawan kepadanya. Sementara itu, di dunia lain, sang penyihir suci bergegas menjemput sang pahlawan, yang sudah ditunggu semua orang. Baru kemudian dia menyadari kertas aneh di tangannya.
Sang satria mengungkapkan bahwa itu adalah hadiah dari sahabatnya. Ibib mendesak mereka untuk bergerak, karena mereka telah menemukan batu ajaib lainnya. Dan dengan itu, sang pahlawan bergegas pergi untuk mengalahkan sisa para perundung.